Pada hari pernikahanku, aku terperangkap dalam kebakaran. Namun Banyu, suamiku yang menjabat sebagai kepala regu penyelamat, lebih dulu menggendong Laras, teman masa kecilnya yang terbatuk-batuk, keluar dari sana. 3 hari kemudian, saat dia datang menjengukku di kamar rumah sakit, seorang perawat justru memberinya selembar surat keterangan kematian. Sebelum dia pergi, aku berkata, "Kali ini, kamu tidak perlu menyelamatkanku." Dia pun langsung berlutut di tempat. Pada hari pernikahan kami, api bermula dari dinding mawar putih di sisi kanan gedung pernikahan, dan aku terkurung di ruang ganti pengantin di belakang panggung. Namun, Banyu Adiputra lebih dulu membawa Laras Sekar yang katanya menghirup terlalu banyak asap. Ketika aku meneriakkan namanya menembus asap tebal, dia sempat menoleh sekali ke arahku, lalu memeluk erat teman masa kecilnya itu dan berkata pada anggota tim yang berlari menghampiri, "Bawa Laras keluar dulu. Dia punya asma. Citra sudah belajar pertolongan pertama, dia pasti bisa melindungi dirinya sendiri." Seketika itu juga, tanganku yang memegang gagang pintu terasa begitu panas hingga melepuh, tapi aku hanya bisa tertawa hambar. Akhirnya aku sadar, menikah dengan seorang kepala regu penyelamat tidak menjamin dia pasti akan menyelamatkanku. Api berkobar dari dinding bunga di sisi kanan gedung. Penyebabnya adalah penggunaan kembang api dalam ruangan oleh pihak wedding organizer yang ingin menciptakan efek dramatis saat aku berjalan menuju altar. Percikan apinya menyambar tirai tipis berwarna putih. Jeritan para tamu pun pecah, dan tak lama kemudian seseorang berteriak, "Kebakaran!" Saat itu, aku sedang berada di ruang ganti di belakang panggung, mengganti gaun kedua. Tiba-tiba terdengar suara gaduh dari luar pintu, dan tepat saat resleting gaunku baru saja ditarik, bau hangus yang menyengat menusuk hidungku. Aku mendorong pintu, tapi tidak terbuka. Awalnya kukira pintu itu macet, jadi aku mencoba mendobraknya 2 kali, tetapi rasanya seperti ada sesuatu yang berat menghalangi dari luar. Ponselku tidak ada padaku. 30 menit sebelumnya, Laras Sekar menghampiriku, mengatakan ponselku terus berdering dan bisa mengganggu jalannya upacara, jadi dia berinisiatif akan menyimpannya di dalam tas tangannya. Sambil tersenyum cerah dia berkata, "Mbak Citra, kan hari ini Mbak pengantinnya. Jangan pusingkan hal-hal kecil seperti ini, ya." Saat itu aku tidak curiga sedikit pun. Bagaimanapun, dia adalah teman masa kecil Banyu, dan seperti yang selalu dikatakan keluarga mertuaku, dia adalah sosok adik perempuan yang paling dewasa, paling malang, dan tidak boleh dibuat tertekan. Namun, ketika asap tebal mulai merembes masuk dari celah pintu, kata-katanya yang menawarkan diri untuk menyimpan ponselku terasa seperti jarum yang menusuk tenggorokanku. Aku merobek tudung pengantinku untuk menutupi hidung dan mulut, lalu membungkuk dan melangkah mundur. Ruang ganti itu sempit, dan satu-satunya jendela kecil di bagian atas bahkan setengahnya tertutup oleh papan dekorasi yang dipasang oleh pihak vendor. Aku mengangkat kursi dan menghantamkannya ke papan itu. Papan kayu itu retak dan menciptakan celah kecil, udara dari luar masuk, tetapi sama sekali tidak cukup. Asap semakin pekat. Dari luar, aku mendengar suara orang-orang memanggil nama Banyu. "Komandan, masih ada orang di dalam." "Pengantin wanitanya? Di mana pengantin wanita?" Aku segera menggedor pintu. "Aku di sini." "Banyu." "Aku di ruang ganti." Terdengar langkah kaki berlari. Aku melihat sorot lampu senter melintas di celah bawah pintu. Saat itu, konyolnya, secercah rasa lega muncul di hatiku. Dia Banyu. Dia kepala regu penyelamat di lapangan. Dia orang yang paling tahu betapa menakutkannya api, dan dia pernah berjanji tidak akan pernah membiarkanku terperangkap dalam api seumur hidupku. Terdengar suaranya dari luar. "Citra." Aku menjawab sekuat tenaga. "Aku di sini." Pintunya tidak bisa dibuka. Ada yang menghalangi dari luar. Tepat saat dia hendak mendekat, dari arah berlawanan di koridor terdengar suara isak tangis Laras. "Mas Banyu, aku tidak bisa bernapas." Suara itu tidak keras, tapi seolah menjadi sebuah tangan raksasa yang seketika menyambar Banyu. Melalui celah pintu, aku melihat Laras berdiri di tepi kepulan asap sambil bersandar di dinding, wajahnya cemong oleh jelaga dan air matanya berlinang. Dia jelas masih bisa berdiri, dan pintu keluar darurat hanya berjarak beberapa langkah darinya. Tapi Banyu berbalik badan dan berlari ke arahnya. Gerakannya gesit, tanpa sedikit pun keraguan. Tanganku yang menggedor pintu berhenti. Banyu mengangkat Laras ke dalam gendongannya dan berlari keluar. Rian Santoso, salah seorang petugas pemadam yang mengikutinya, berteriak panik, "Komandan, kakak ipar masih di dalam." Langkah Banyu terhenti selama setengah detik. Dia menoleh. Di tengah asap tebal, kami saling bertatapan, dipisahkan oleh pintu yang tak bisa terbuka.
Di matanya, ada keraguan, ketergesaan, dan keputusan sialan yang sudah sangat kukenal. Ya, keputusan sialan itu lagi. Laras lebih lemah. Laras lebih membutuhkannya. Sementara aku, Citrasari, adalah wanita yang selalu pengertian, selalu kuat, dan selalu bisa menunggu. Dia berkata bahwa Laras keluar dulu. Dia punya asma. Citra sudah belajar pertolongan pertama, dia pasti tahu apa yang harus dilakukan. Rian membantah dengan panik. Tapi, Komandan, kakak ipar terkurung di ruangan tertutup. Aku akan segera kembali. Banyu mengucapkan kalimat itu, lalu menghilang di tikungan sambil menggendong Laras. Aku akan segera kembali. Aku sudah terlalu sering mendengar 4 kata itu. Saat Laras mengalami kram perut di tengah malam, dia berkata, aku akan segera kembali. Saat Laras dilecehkan oleh pelanggan yang kurang ajar, dia berkata, aku akan segera kembali. Saat Laras sendirian di hari ulang tahunnya, dia berkata, aku akan segera kembali. Setiap kali, dia memang kembali. Hanya saja, saat dia kembali, makanan yang kusiapkan untuknya sudah dingin, film yang tiketnya sudah kubeli untuk kami tonton bersama sudah selesai, dan aku tertidur sendirian di ruang tamu yang gelap gulita. Dan kali ini, yang kutunggu bukanlah dia, melainkan asap yang semakin pekat, hawa panas yang semakin menyengat dari balik pintu, dan percikan api yang mulai membakar ujung gaun pengantinku, meninggalkan bekas hitam. Aku berlutut di lantai, berusaha mencari handuk basah untuk menutupi hidung dan mulut. Di mana ada air? Ada dispenser di sudut ruang ganti. Aku memecahkan galonnya dan membasahi seluruh tudung pengantinku. Lalu aku merobek bagian bawah gaun pengantinku dan melilitkannya di lengan. Aku berjanji pada diriku sendiri. Aku tidak boleh mati. Setidaknya aku tidak boleh mati konyol seperti ini setelah dia memilih Laras. Aku meraba-raba mencari pipa sprinkler pemadam kebakaran di sudut dinding. Selama beberapa tahun terakhir, aku telah memberikan pelatihan CPR dan evakuasi kebakaran di berbagai perusahaan. Setiap kali, aku selalu berkata, saat dalam bahaya, jangan menunggu orang lain untuk menyelamatkan Anda. Namun, saat giliranku tiba, aku baru menyadari. Hal yang paling menyakitkan bukanlah api, melainkan fakta bahwa orang yang kupercaya berada di luar pintu, tetapi menempatkanku di urutan kedua. Aku mengangkat kursi dan menghantamkannya ke sambungan pipa, lagi dan lagi. Duri kayu menancap di telapak tanganku, kulitku robek, dan rasa sakit yang menusuk hingga ke tulang menjalar. Pada hantaman ke-6, sambungan itu mulai longgar, dan pada hantaman ke-9, akhirnya air menyembur keluar. Air dingin mengguyur kepalaku, membuatku menggigil hebat, tapi akhirnya aku bisa bernapas. Terdengar lagi suara langkah kaki dari luar pintu. Itu bukan Banyu. Itu Rian. Dia berteriak. Kakak ipar, menjauh dari pintu. Dengan suara serak aku berteriak, ada sesuatu yang menghalangi pintu di luar. Pintunya macet. Terdengar suara dentuman logam. Saat berikutnya, terdengar ledakan dari atas langit-langit, dan dari arah aula resepsi seseorang menjerit, katup gas dapur meledak. Cepat evakuasi. Rian mengumpat pelan. Kakak ipar, tiarap. Aku tiarap di lantai. Campuran air dan abu menutupi wajahku. Pintu berhasil didobrak hingga terbuka. Melalui celah itu, aku melihat sebuah rak pajangan bunga dari besi yang sangat besar menghalangi pintu. Aku menyambut tangan Rian yang terulur ke dalam, dan pada saat yang sama, aku melihat Banyu akhirnya kembali dari ujung koridor. Jaket jasnya sudah tidak ada, lengan kemeja putihnya digulung, dan wajahnya pucat pasi saat berlari ke arah sini. Tapi aku sudah memegang tangan Rian. Aku mendengar Banyu memanggil, Citra, tapi aku tidak menjawab. Saat aku ditarik keluar dari ruang ganti, gaun pengantinku sudah berlubang karena terbakar, lenganku penuh luka lepuh, dan tenggorokanku terasa sakit seolah menelan pecahan kaca. Banyu mencoba menyentuhku, tapi aku memalingkan muka untuk menghindar. Tangannya membeku di udara. Laras duduk di atas tandu tidak jauh dari sana, diselimuti jaket jas milik Banyu. Dia memakai masker oksigen, tapi matanya terus mengarah ke sini. Aku melihat gelang mutiara 4 untai milikku melingkar di pergelangan tangannya. Gelang yang kutaruh di dalam tas tanganku. Saat mata kami bertemu, dia cepat-cepat menunduk dan bahunya bergetar pelan. Ketika Banyu hendak ikut naik ke ambulans, seorang petugas medis menghalanginya. Pendamping harap minggir. Dia berkata dengan panik, saya suaminya. Perawat itu melirik jaket Banyu yang masih menutupi Laras, lalu ke arahku yang sudah hampir kehilangan kesadaran karena luka bakar, dan berkata dengan dingin, kenapa tadi tidak mengaku? Sebelum pintu ambulans tertutup, aku mengerahkan sisa tenagaku untuk melepas cincin di jari manisku dan melemparkannya.
Cincin itu menggelinding di dekat pintu, dan Banyu membungkuk untuk memungutnya. Aku menatapnya, bahkan tidak mampu mengeluarkan suara yang layak, hanya bisa memaksakan dua kata dari tenggorokanku. Jangan sentuh. Wajahnya seketika pucat pasi. Pintu ambulans tertutup, dan suara sirene membelah langit malam. Berbaring di atas tandu, aku merasa pandanganku semakin gelap. Seorang perawat menepuk-nepuk pipiku. Pasien Citra, jangan tidur. Anda dengar saya? Aku ingin menjawab, tapi dadaku terasa semakin berat. Tiba-tiba, monitor detak jantung mengeluarkan bunyi peringatan yang panjang dan nyaring. Seseorang berteriak ada henti jantung, seseorang menekan dadaku, dan seseorang menggunting gaun pengantinku. Aku berpikir dengan samar. Akhir dari pernikahanku bukanlah taburan bunga, bukan tepuk tangan, bukan pula ciuman dari pengantin pria. Melainkan rasa sakit saat arus listrik dari defibrilator menembus tubuhku, cahaya putih lampu ruang gawat darurat yang menyilaukan mata, dan suara asing yang berkata, siapkan surat keterangan kematian. Saat itu, aku tidak memikirkan Banyu. Yang terngiang hanyalah kata-katanya, aku akan segera kembali. Tapi aku tidak ingin menunggu lagi. Saat aku membuka mata, hari sudah larut malam keesokan harinya. Karena pemasangan selang intubasi, setiap tarikan napas terasa seperti menggores paru-paru dengan amplas. Tangan kiriku diperban tebal, lengan kananku mengalami luka bakar ringan, dan punggungku terasa sakit menusuk. Orang pertama yang kulihat saat membuka mata adalah Maya Susanti, teman sekelasku di universitas yang kini bekerja sebagai perawat di UGD RSUD Jakarta ini. Melihatku sadar, matanya memerah. Dia tidak menangis, tapi berbisik pelan, Citra, nyawamu benar-benar panjang. Aku mencoba membuka mulut, tapi tidak ada suara yang keluar. Dia membasahi bibirku dengan kapas basah. Jangan bicara. Luka bakar di saluran napasmu parah. Jantungmu sempat berhenti, selama 12 menit saat CPR. Dokter hampir saja menyiapkan surat kematian, tapi kamu berhasil kembali. 12 menit. Aku menatap langit-langit dengan hampa. Air mata tidak keluar. Aku baru tahu, ketika seseorang mati suri, hatinya justru menjadi tenang. Maya mengira aku sedang mencari seseorang, terdiam beberapa saat lalu berkata dengan dingin, Banyu tidak datang. Aku memejamkan mata, dan suaranya menjadi lebih dingin. Laras dirawat di kamar sebelah. Hanya karena menghirup sedikit asap, nyaris tidak memenuhi kriteria rawat inap, tapi Banyu menjaganya semalaman. Aku tetap tidak menangis. Aku hanya mengulurkan tanganku yang tidak terluka ke arahnya. Maya membungkuk. Butuh apa? Di atas spray tempat tidur, aku perlahan menulis dengan ujung jariku, ponsel, pengacara, rekam medis. Maya mengerti maksudku, dan sorot matanya berubah. Kamu yakin? Aku mengangguk, dan dia tidak mencoba menghalangiku. 30 menit kemudian, dia membawakan ponsel cadanganku dan menghubungi pengacara Dimas Prakoso, yang pernah kukenal dari urusan pekerjaan. Ketika pengacara Dimas tiba di rumah sakit, aku baru saja selesai menjalani terapi pernapasan dan bahkan tidak punya tenaga untuk mengangkat kepala. Dia berdiri di samping tempat tidur, menatap perban di lenganku cukup lama, lalu bertanya, Mbak Citra, sejauh mana Anda ingin melangkah? Dengan suara seperti embusan angin, aku berkata, cerai. Dua kata itu menggores tenggorokanku, sakitnya sampai membuat pandanganku memutih, tapi aku mengucapkannya dengan sangat jelas. Dimas mengangguk. Pembagian harta, nafkah, dan tanggung jawab atas insiden ini bisa kita urus sekaligus. Tapi sekarang kesehatan Anda yang utama, jadi sebaiknya kita pindah rumah sakit dulu. Kalau keluarga pihak Mas Banyu tahu Anda di sini, istirahat Anda akan terganggu. Aku menulis beberapa kata lagi dan menunjukkannya padanya. Jangan beritahu dia. Maya melihat catatan itu dan mengumpat pelan. Baru sekarang dia bertanya kamu di mana. Memangnya kemarin-kemarin kemana saja? Maya memberiku ponsel. Di layar, ada pesan dari Banyu. Pesan pertama, pukul 01.27 dini hari. Citra, kondisi Laras tidak stabil, aku akan ke sana nanti. Pesan kedua, pukul 03.05 dini hari, jangan berpikiran negatif. Situasi di lokasi kebakaran sangat darurat, aku hanya mengikuti prosedur penyelamatan objektif dengan mengevakuasi korban lebih dulu. Pesan ketiga, pukul 08.46 pagi. Ibu bilang kalau kamu sudah sadar, telepon ke rumah. Semua orang sedih karena ada kejadian seperti ini di hari pernikahan. Pesan keempat, pukul 10.12 malam, kamu masih marah? Membaca kalimat terakhir, aku tertawa kecil. Marah? Aku bahkan tidak punya tenaga lagi untuk marah padanya.
Aku mengambil tangkapan layar percakapan dengan Banyu dan mengirimkannya ke Dimas, lalu mematikan fitur berbagi lokasi, menonaktifkan pembayaran kartu keluargaku, dan membekukan rekening tabungan persiapan pernikahan yang kami gunakan bersama. Setelah menyelesaikan semua itu, dadaku terasa sakit seperti diremas, tapi rasa sakit itu sangat jernih dan nyata. Pada pagi hari ketiga, aku pindah ke pusat rehabilitasi khusus luka bakar di pinggiran kota. Sebelum aku pergi, Maya masuk membawa selembar kertas. Ini surat keterangan kematian yang dibuat sementara di sistem UGD. Karena kamu berhasil sadar setelah CPR, surat ini tidak distempel secara resmi, tapi catatannya masih ada. Mau kamu simpan? Aku menatap kertas itu. Nama, Citra Sari waktu CPR, 20,47, 21, tian klinis dinyatakan, 21,8, perkiraan penyebab kematian, inhalasi asap berat, sindrom kardiorespiratori akut. Di bawahnya, tertulis dengan tinta merah. Resusitasi berhasil, pindah ke ICU. Aku mengulurkan tangan dan menerima kertas itu. Kertas di telapak tanganku terasa ringan seperti bulu, tapi bagiku terasa seperti batu nisan. Aku meminta Maya membuatkan satu salinannya. Yang asli kuserahkan pada Dimas, dan salinannya kutinggalkan di kamar rumah sakit tempatku dirawat sebelumnya. Maya menatapku dan bertanya, kamu mau dia melihatnya? Aku tidak bisa bicara, jadi aku menulis di kertas. Dia pikir aku akan selalu menunggunya. Aku harus membuatnya tahu bahwa dia hampir saja menunggu pemakamanku. Ketika ambulans swasta tiba, aku melihat sekeliling kamar rumah sakit untuk terakhir kalinya. Di kepala tempat tidur, tergantung buket bunga yang diberikan Banyu. Mawar putih itu hangus oleh asap, ujung-ujungnya menguning. Aku meminta Maya untuk membuangnya. Dia bertanya, "Tidak ada pesan yang mau kamu tinggalkan untuknya?" Aku berpikir sejenak, lalu menulis. "Kali ini, kamu tidak perlu menyelamatkanku." Pukul 12.40 siang, Banyu akhirnya muncul. Saat itu, aku sudah 2 jam meninggalkan rumah sakit. Ketika Maya menceritakan situasinya padaku nanti, suaranya sangat tenang. Banyu datang dengan kemeja putih kusut yang ia kenakan kemarin, membawa semangkuk bubur ayam di tangannya. Sambil membuka pintu, dia mengerutkan kening dan bertanya, "Pindah kamar kemana lagi? Kenapa tidak ada yang memberitahuku?" Sebagai jawaban, Maya menyerahkan salinan surat keterangan kematian itu. Wajah Banyu seketika membeku. "Ini lelucon apa?" Maya berkata itu bukan lelucon. Jantungnya sempat berhenti selama 12 menit saat CPR. Ini catatan yang tersisa di sistem. Jemarinya gemetar saat memeriksa kolom nama pasien. Maya menatap lurus ke arahnya dan berkata dengan jelas, "Citra meninggalkan pesan sebelum pergi. Katanya, kali ini, kamu tidak perlu menyelamatkanku." Keheningan menyelimuti kamar rumah sakit. Saking sunyinya, bahkan suara mesin dari kamar sebelah pun terdengar. Banyu menatap tajam kertas itu, seolah dia adalah orang yang sama sekali tidak bisa membaca. Jakunnya bergerak naik turun, dan suara serak yang mengerikan keluar dari mulutnya. "Citra pindah rumah sakit, kan? Kemana?" Maya dengan tegas berkata bahwa Citra tidak ingin Banyu tahu. "Tapi aku suaminya." Maya akhirnya tertawa sinis. "Saat di lokasi kebakaran, ketika Citra memanggil Anda sebagai suaminya, bukankah Anda pergi menyelamatkan orang lain lebih dulu?" Warna pucat sepenuhnya menyapu wajah Banyu. Dia melangkah mundur hingga menabrak pagar di ujung tempat tidur, dan bubur yang dipegangnya tumpah ke lantai. Detik berikutnya, lututnya menghantam lantai dengan keras. Menurut Maya, dia berlutut dengan sangat berat, seolah jiwanya telah direnggut. Dia mencengkeram erat surat keterangan kematian itu sambil bergumam. "Tidak mungkin. Citra tidak mungkin meninggalkanku." Tapi tidak ada yang membantunya berdiri, tidak ada pula yang menghiburnya. Malam itu, Dimas mengirimkan surat perjanjian cerai kepada Banyu. Halaman pertama menyatakan bahwa hubungan pernikahan kedua belah pihak telah retak dan tidak ada kemungkinan untuk diperbaiki. Banyu tidak membalas. Sebaliknya, dia meneleponku 37 kali, dan aku tidak menjawab satupun. Saat telepon terakhir berdering, aku sedang duduk di kamar rumah sakit baruku, menjalani perawatan luka. Setiap kali perban dibuka, kulitku terasa seperti ditarik, membuat seluruh tubuhku gemetar. Dokter menyuruhku berteriak jika sakit, tapi aku hanya bisa menggertakkan gigi dan menahan jeritan. Layar ponsel terus menyala dan mati, hingga nama Banyu menghilang ke dalam kegelapan. Tiba-tiba aku sadar. Perpisahan yang sesungguhnya bukanlah mengucapkan selamat tinggal sambil menangis. Melainkan saat diambang rasa sakit yang tak tertahankan, kau tidak lagi ingin memberitahukan penderitaanmu pada orang itu. Itulah perpisahan yang sebenarnya.
Banyu menemukan pusat rehabilitasi luka bakar ini pada sore hari keempat. Hari itu aku baru saja selesai mengganti perban, punggungku basah oleh keringat dingin seolah baru diangkat dari air. Seorang perawat menaikkan sandaran tempat tidur, dan aku bersandar di bantal, melihat siluet yang kukenal di balik pintu kaca di ujung koridor. Itu Banyu. Dia tidak bisa langsung masuk. Mungkin karena dia belum pernah melihatku dalam kondisi seperti ini. Citra yang dulu, bahkan jika harus lembur sampai subuh, akan tetap menyetrika kemeja suaminya, menata rambutnya dengan rapi, dan membersihkan rumah hingga kinclong. Setiap kali pulang kerja, dia akan melihat lampu ruang tamu yang menyala dan dengan santainya menyerahkan jasnya padaku. Citra, karena ada kamu, rasanya benar-benar seperti pulang ke rumah. Dulu aku pikir itu cinta. Tapi belakangan aku sadar, dia hanya terbiasa ada seseorang yang menjaga rumah untuknya. Sekarang, separuh wajahku pucat, bibirku pecah-pecah, dan lenganku diperban tebal, hingga mengangkatnya saja terasa sulit. Matanya memerah. Citra, ini aku, Banyu. Perawat bertanya apakah aku akan mengizinkannya masuk. Aku menggelengkan kepala. Banyu melihat itu dan buru-buru maju selangkah. Aku hanya ingin bicara sebentar. Tepat pada saat itu, Dimas, yang sedang merapikan dokumen di kamar, menghalangi pintu. Pak Banyu, Mbak Citra sedang tidak bisa ditemui. Banyu menatapnya tajam. Anda siapa? Saya kuasa hukum Mbak Citra. Banyu bereaksi seolah tertusuk duri. Sejak kapan urusan suami istri butuh pengacara? Mendengar itu, aku akhirnya menatapnya. Suara Dimas sangat tenang. Sejak istri Anda hampir meninggal dalam kebakaran di hari pernikahan, dan suaminya baru mengetahui fakta bahwa istrinya pindah rumah sakit 3 hari kemudian. Wajah Banyu menegang. Dia mengepalkan tinjunya dan merendahkan suaranya. Situasi di lokasi kebakaran hari itu rumit. Laras punya riwayat asma. Sebagai petugas pemadam, saya harus menilai siapa yang lebih dalam bahaya terlebih dahulu. Aku menatapnya. Mulai lagi. Penilaian sebagai petugas penyelamat. Prioritas sialan yang agung itu. Laras lebih lemah, dan aku selalu bisa bertahan. Dimas menyodorkan selembar dokumen. Ini rekam medis rawat inap Laras Sekar. Hanya inhalasi asap ringan, saturasi oksigen dalam darahnya normal, tidak ada serangan asma akut. Kondisinya memungkinkan untuk langsung pulang malam itu juga. Banyu tertegun. Tidak mungkin. Dia jelas-jelas sangat sesak napas. Dimas membalik ke halaman berikutnya. Dan ini rekam medis UGD Mbak Citra. Luka bakar saluran napas parah, henti jantung 12 menit. Hasil dari penilaian profesional Anda yang luar biasa itu adalah pasien dengan gejala ringan mendapat penjagaan semalaman dari walinya, sementara pasien kritis terkurung sendirian menunggu pertolongan. Tenggorokan Banyu tercekat. Dia menatapku dan melembutkan suaranya. Citra, aku tidak tahu kondisimu separah itu. Kalau saja aku tahu, tiba-tiba aku tertawa hambar. Setiap kali tertawa, tenggorokanku terasa sakit seperti akan robek. Kalau saja aku tahu, kalimat itu terlalu ringan. Terlalu ringan untuk menutupi keputusasaan saat meneriakkan namanya di tengah kobaran api. Aku mengulurkan tangan, dan Dimas memberikan pulpen dan kertas. Perlahan, aku menulis. Kamu tahu. Dia melihat 3 kata itu dan mengatupkan bibirnya, tidak bisa bersuara. Aku terus menulis. Rian bilang aku ada di dalam. Kamu menoleh saat aku memanggilmu. Kamu bukan tidak tahu. Kamu hanya memilih Laras. Wajah Banyu memucat seperti kertas. Dia berkata dengan panik, aku tidak meninggalkanmu. Aku bilang aku akan segera kembali, kan? Aku menulis. Aku tidak mati bukan karena kamu menepati janji, tapi karena nyawaku panjang. Koridor menjadi hening. Terdengar tangisan anak dari kamar sebelah, tapi segera ditenangkan. Sudut mata Banyu benar-benar memerah. Dia merogoh sakunya dan mengeluarkan cincin itu. Bagian dalamnya masih ada noda hitam karena hangus. Citra, aku menemukan cincinnya. Suaranya bergetar. Pernikahannya bisa kita ulangi lagi. Setelah kamu sembuh, kita mulai lagi dari awal, ya? Aku menatap cincin itu. Cincin yang kupilih sendiri. Di bagian dalamnya, terukir tanggal kami mendaftarkan pernikahan di kantor catatan sipil. Hari itu, dia baru saja selesai bertugas dari lapangan dan badannya masih berbau asap. Di depan kantor, dia berkata padaku, menikah denganku mungkin akan membuatmu lelah, tapi aku tidak akan pernah membuatmu menyesal. Aku percaya pada kata-kata itu. Karena itulah, setiap kali dia meninggalkanku sendirian demi Laras, aku selalu mencari-cari alasan untuknya. Profesinya khusus,
Dia orang yang sangat penyayang. Laras tidak punya orang tua, jadi kalau bukan dia yang mengurusnya, siapa lagi? Tetapi di saat terkurung dalam api, aku sadar. Pilihan paling jujur dari seseorang selalu muncul di saat krisis, ketika bahkan tidak ada waktu untuk berpikir. Aku membalik kertas dan menulis satu baris. Tanda tangani surat cerai dalam 3 hari. Tangan Banyu yang menyodorkan cincin itu membeku. Aku tidak mau. Aku menatapnya. Dia akhirnya tampak panik, bicaranya menjadi cepat. Citra, kita baru setahun menikah. Kita bahkan sudah mengadakan resepsi. Kamu tidak bisa memberiku hukuman mati hanya karena satu kecelakaan. Aku menulis. Memangnya kamu pernah memberiku kesempatan hidup? Dia terdiam. Saat itu, suara lembut terdengar dari luar pintu. Mbak Citra. Laras datang. Dia mengenakan kardigan putih longgar, dengan wajah tanpa riasan yang pucat, membawa sekeranjang buah. Berdiri di belakang Banyu, matanya memerah saat berkata, Mbak, aku dengar Mbak pindah rumah sakit, aku sangat khawatir. Aku minta tolong Mas Banyu untuk mengantarku ke sini. Kejadian hari itu semua salahku. Seharusnya aku tidak sesak napas, seharusnya aku tidak membuat Mas Banyu khawatir. Dia berbicara sambil menangis terseduh-seduh. Dulu, aku pasti akan merasa tidak enak. Hatiku akan luluh, dan malah akan menghiburnya. Tapi sekarang, aku hanya merasa lelah. Ketika Laras melangkah maju untuk masuk ke kamar, Dimas mengulurkan tangannya untuk menghalangi. Mbak Laras, Mbak Citra tidak menerima tamu selain pihak terkait. Ekspresi Laras menegang. Aku datang untuk minta maaf. Aku mengangkat tangan dan menunjuk pergelangan tangannya. Dia secara tidak sadar menarik lengan bajunya untuk menyembunyikan pergelangan tangannya, tapi aku sudah melihatnya. Gelang mutiara darurat yang kutaruh di tas tanganku pada hari kebakaran itu masih melingkar di pergelangan tangannya. Aku mengambil pulpen dan menulis. Ponselku. Tatapan Laras goyah. Ponsel apa, ya? Aku terus menulis. Ponselku yang kamu ambil sebelum upacara pernikahan dimulai. Dia menggigit bibirnya. Waktu itu situasinya sangat kacau, mungkin aku meletakkannya di suatu tempat di ruang ganti. Aku menatap Banyu. Dia mengerutkan kening. Citra, sekarang bukan waktunya mencari ponsel, kan? Benar saja. Di matanya, selain fakta bahwa aku hampir mati, tidak ada hal lain yang penting. Aku meletakkan pulpen dan tidak menulis lagi. Sebagai gantinya, Dimas mewakili keinginanku. Kebetulan Mbak Laras juga ada di sini, jadi sekalian saya sampaikan. Ponsel Mbak Citra masih belum ditemukan. Di dalamnya ada riwayat panggilan, pada hari pernikahan, aplikasi pembayaran digital, dan informasi pribadi penting. Jika sudah pasti hilang setelah diambil oleh Mbak Laras, kami tidak punya pilihan selain melaporkannya ke polisi untuk diselidiki. Warna wajah Laras berubah. Banyu secara refleks berdiri di depannya untuk melindunginya. Pak pengacara, tidak perlu membesar-besarkan masalah, kan? Aku melihat tindakan itu dan tertawa hambar. Sangat familiar. Kapanpun Laras menunjukkan sedikit saja tanda ketakutan, dia akan selalu berdiri di depannya. Aku menyalakan fitur teks ke suara di ponselku dan mulai mengetik. Suara mesin bergema di dalam kamar. Banyu. Mulai hari ini, aku menolak kunjunganmu. Aku tidak akan menerima permintaan maaf, dan aku tidak mengizinkan Laras mendekatiku. Jika kamu tidak menandatanganinya, aku akan mengajukan gugatan cerai. Saat suara elektronik yang dingin itu bergema, Banyu menatapku seolah baru pertama kali melihatku. Citra, apa harus sampai seperti ini? Aku menekan tombol putar lagi. Sisa-sisa harapan terakhir di kedalaman matanya pun hancur. Laras menangis sambil menarik-narik lengan bajunya. Mas Banyu, kita pergi saja. Mbak Citra sedang membenciku sekarang, kita datang lagi nanti. Aku melihat wajahnya yang berpura-pura tertindas, lalu mengetik satu baris lagi di ponselku dan memutarnya dengan suara. Laras, tinggalkan gelang itu. Gerakannya membeku. Banyu menoleh untuk menatapnya. Gelang apa? Laras, dengan air mata berlinang, terdiam selama setengah menit. Dimas mendekat dan mengulurkan tangannya. Mbak Laras, itu milik pribadi Mbak Citra. Tolong kembalikan. Tapi ini, milik Mbak Citra. Mata Laras memerah saat dia melepaskan gelang itu dan meletakkannya di telapak tangan Dimas. Kukira tidak ada yang pakai. Aku menatapnya. Kukira tidak ada yang pakai? Dalam hatinya, apakah aku hidup atau mati pun tidak penting. Karena Banyu telah menggendongnya keluar, dia pikir dia bisa mengambil semua barangku sesuka hatinya. Setelah mereka pergi, Dimas memasukkan gelang itu ke dalam kantong barang bukti dan berkata, jejak ponsel ini menjadi sangat penting.
Jangan terburu-buru. Aku mengangguk. Aku menatap keluar jendela. Aku melihat gelang mutiara di dalam kantong barang bukti dan teringat momen di lokasi kebakaran saat pintu tidak bisa dibuka. Ponselku hilang. Pintu dihalangi oleh rak dekorasi dari luar, dan Laras, yang paling dekat dengan pintu darurat, menunggu Banyu untuk menggendongnya. Ketika semua ini terhubung, rasanya seperti ada seekor ular yang dingin dan lengket merayap di punggungku. Aku mengetik pesan di ponsel dan mengirimkannya kepada Dimas. Tolong periksa CCTV di depan ruang ganti. Dimas segera menjawab. Sudah saya ajukan. Aku memejamkan mata. Banyu mengira aku hanya ingin bercerai karena terluka. Tapi dia tidak tahu. Aku ingin mencari tahu, siapa sebenarnya yang membuatku tidak bisa keluar dari kobaran api itu. Aku kembali ke rumah baru kami pada hari ke-16 setelah keluar dari rumah sakit. Dokter melarangku bepergian terlalu jauh, dan Dimas juga menyarankan untuk menunggu sedikit lebih lama, tetapi aku harus pergi. KTP-ku, kartu keluarga, akta jual beli apartemen, kwitansi pembayaran resepsi, dan hard disk cadangan semuanya ada di rumah itu. Itu adalah rumah yang kami tinggali bersama setelah menikah. Dari uang muka 5 miliar, aku membayar 3 miliar, dan dari biaya interior 1 miliar, aku membayar 800 juta dengan kartuku. Banyu, sebagai seorang pemadam kebakaran, gajinya stabil, tetapi karena biaya pengobatan ibunya, Ibu Ratih, dan permintaan tak henti-hentinya dari Laras yang sudah seperti keluarga mertua, uang yang tersisa di tangannya hampir tidak ada. Saat membeli rumah, ibu mertuaku memegang tanganku dan berkata, "Citra, pekerjaan Banyu kan berat, kamu harus lebih memahaminya, ya." Namanya ditulis bersama, jadi ibu tenang, kamu juga tenang, Kak. Kalau dipikir-pikir sekarang, itu bukanlah pengakuan terhadap menantu, melainkan karena dia sudah tahu betul bahwa aku akan membayar uangnya dan juga menjaga martabat keluarga. Dimas naik bersamaku. Kata sandi pintu tidak berubah. Aku menekan tanggal hari jadi kami, dan saat pintu terbuka, bau parfum asing langsung menyergapku. Aku berdiri diam di ambang pintu. Di atas meja ruang tamu, ada segelas air madu yang diminum setengah. Di sofa tersampir sebuah syal berwarna merah muda pucat, dan di rak sepatu ada tambahan sepasang sandal wanita yang asing. Dimas menatapku dan bertanya, "Kita foto dulu?" Aku mengeluarkan ponselku dan memotret satu persatu. Pintu kamar tidur utama terbuka setengah. Saat aku mendorongnya masuk dan membuka lemari, di sisi kanan tergantung beberapa gaun milik Laras. Di meja nakas, ada inhaler asmanya dan vitamin, dan di meja rias, bahkan ada kotak penyimpanan anting-antingnya. Di kepala tempat tidur, foto pernikahan kami dengan Banyu masih tergantung. Foto di mana dia mencium keningku yang mengenakan gaun pengantin putih bersih. Dan tepat di bawah foto itu, tergeletak jepit rambut milik Laras. Saat itu, aku tidak hancur. Aku hanya merasa mual. Aku memasukkan dokumen-dokumen itu satu persatu ke dalam tasku dan membuka brankas di ruang kerja. Kata sandinya adalah tanggal ulang tahunku. Akta jual beli dan hard disk cadangan masih ada di sana. Hanya saja, map catatan persiapan pernikahan yang kutaruh di rak paling atas telah hilang. Dan di tempatnya ada slip pengiriman catering diet khusus atas nama Laras. Tepat saat aku hendak mengambil akta jual beli, terdengar suara kunci pintu depan dibuka. Ibu mertuaku, Ibu Ratih, masuk. Dia terkejut melihatku, lalu wajahnya mengeras. "Bagaimana kamu bisa ke sini?" Aku menatap lurus ke arahnya. "Ini kan rumah saya juga, Bu." Dia meletakkan kantong belanja di atas meja makan dan membentak. "Kamu tahu ini rumahmu. Kalau ada kecelakaan, seharusnya dibicarakan dengan Banyu, bukan seenaknya membawa pengacara dan membuat keributan mau cerai. Bagaimana Banyu bisa punya muka di kantor pemadam nanti?" Dimas hendak membuka mulut, tapi aku menahannya. Suaraku belum sepenuhnya pulih dan masih serak. Waktu di lokasi kebakaran, saat dia membawa Laras keluar lebih dulu, apa dia peduli dengan muka saya, Bu? Ibu mertuaku mengerutkan kening. "Kamu kan tahu, Laras itu badannya lemah dari kecil. Lagi pula, kamu kan tidak mati, kamu selamat. Jangan terlalu perhitungan jadi perempuan." Gedung terbakar, siapa juga yang bisa tenang? Aku tertawa sinis. "Jadi, Laras tinggal di rumah saya juga karena badannya lemah?" Wajah ibu mertuaku sempat menunjukkan kepanikan. Laras kaget, jadi dia takut tinggal sendirian. Banyu yang menyuruhnya tinggal di sini beberapa hari. Kamar utama kan pencahayaannya bagus, enak buat istirahat. Lagi pula kamu kan di rumah sakit, kamarnya kosong, memangnya kenapa? Aku menatapnya dan tiba-tiba sadar. Keberpihakan seseorang tidak muncul tiba-tiba.
Hanya saja dulu aku selalu menutup mata terhadap keegoisan mereka. Aku berjalan ke dinding dan menurunkan foto pernikahan kami. Ibu mertuaku berteriak, "Apa yang kamu lakukan?" "Pamali." Saat bingkai foto terlepas dari dinding, sebuah amplop map yang menempel di belakangnya terlihat. Itu adalah dokumen cadangan yang kusalin dan kusembunyikan, berisi kwitansi-kwitansi jual beli. Aku membentangkan dokumen itu di atas meja makan. Uang muka rumah ini 5 miliar, saya bayar 3 miliar. Interior 1 miliar, saya bayar 800 juta. Uang muka gedung resepsi dan biaya vendor, total 800 juta, saya bayar 500 juta. Warna wajah ibu mertuaku perlahan berubah. Aku melanjutkan. Uang bulanan 20 juta yang Banyu berikan pada ibu setiap bulan, 12 juta diantaranya keluar dari rekening bersama kami. Tahun lalu Laras 2 kali masuk rumah sakit, biaya rumah sakit, suplemen, dan obat impor sebesar 150 juta, semuanya Banyu gesek pakai kartu keluarga saya. Wajah ibu mertuaku memerah karena marah. Sesama keluarga kok perhitungan sekali. Aku menatapnya dan menjawab, mulai hari ini, kita bukan keluarga. Dia menggebrak meja. Kamu jangan salah paham. Kamu bisa menikah dengan Banyu itu sudah anugerah, tahu. Kepala regu pemadam, perempuan yang antre mau jadi istrinya itu bisa 1 truk. Aku menutup buku catatanku. Kalau begitu, suruh saja perempuan yang antre itu bayar cicilan KPR-nya. Ibu mertuaku terdiam. Aku mengeluarkan ponselku dan di depan matanya, aku membatalkan transfer pembayaran cicilan pinjaman, dan menonaktifkan pembayaran otomatis untuk biaya pengelolaan apartemen dan tagihan lainnya. Dia berlari untuk merebut ponselku, tapi Dimas menghalanginya. Ibu, mohon jangan melakukan kekerasan. Dia gemetar karena tidak bisa menahan amarah. Citra, kamu benar-benar berniat menghancurkan Banyu, ya? Aku menjawab, waktu saya hampir mati hangus di lokasi kebakaran, tidak ada satupun yang peduli. Udara seketika menjadi dingin. Ibu mertuaku hanya bisa membuka tutup mulut tanpa bisa berkata apa-apa. Tepat pada saat itu, Laras berjalan keluar dari kamar utama. Dia mengenakan pakaian dalam rumahku yang berwarna krem. Pakaian yang kutaruh di lemari sebelum kecelakaan. Matanya memerah, dan dengan suara lirih dia berkata, "Mbak Citra, jangan salah paham. Aku tidak bermaksud mengambil barang Mbak. Ibu bilang Mbak tidak akan pulang untuk sementara waktu, jadi aku pinjam sebentar." Aku menunjuk pakaian yang dikenakannya. "Lepas sekarang juga." Wajahnya memutih. "Sekarang? Sekarang juga." Banyu tiba-tiba berlari masuk ke rumah saat itu. Dia mendobrak pintu depan, melihat situasi di ruang tamu, dan bukannya bertanya apakah luka bakarku sakit, dia langsung menyembunyikan Laras di belakang punggungnya. "Citra, kamu keterlaluan." Aku mengangguk dan berkata, "Pak pengacara, tolong panggil polisi." Ekspresi Banyu mengeras. Masih belum puas juga? Dimas sudah memegang ponselnya. Karena tinggal tanpa izin dari salah satu pemilik atas nama bersama, menggunakan pakaian dan harta milik orang lain, serta menolak untuk mengembalikannya, kami akan melaporkannya atas tuduhan penyerobotan tempat tinggal dan pencurian untuk setidaknya membuat catatan laporan di kepolisian. Laras panik. "Mas Banyu, aku benar-benar tidak tahu Mbak Citra akan datang." Aku menatap Banyu. Dia bilang tidak tahu, kamu juga akan bilang tidak tahu, kan? Banyu, dengan wajah tegang, membela diri. "Laras hanya butuh tempat istirahat karena syok. Kamu kan sedang sakit, kenapa tidak bisa mengalah sedikit pun?" Tiba-tiba semuanya terasa konyol. Aku hampir mati, dan dia menyuruhku mengalah. Perempuan lain tinggal di rumah baruku, dan aku harus mengalah. Perempuan itu memakai bajuku, dan aku juga harus mengalah. Aku masuk ke kamar utama, membuka lemari, dan mulai mengeluarkan pakaianku satu persatu. Kulitku yang terbakar terasa kencang, dan keringat dingin mengalir di punggungku. Banyu mendekat untuk membantu, tapi aku menghindar. "Jangan sentuh." Tangannya ragu-ragu. Aku memasukkan barang-barang yang bisa kubawa ke dalam koper dan memotret semua yang tidak bisa kubawa. Terakhir, aku pergi ke kepala tempat tidur, dan meletakkan cincin pernikahan itu di bawah bingkai foto. Banyu melihat itu dan sorot matanya bergetar panik. "Citra, bawa cincinnya." Aku berkata, "Sudah kotor." Wajahnya memucat. Laras, dari belakang punggungnya, mencengkeram erat ujung bajunya. Saat aku menyeret koper ke pintu depan, ibu mertuaku masih melontarkan makian. "Kalau kamu keluar dari rumah ini hari ini, jangan pernah berpikir untuk kembali lagi." Aku berbalik dan berkata, "Jangan khawatir, Bu. Lain kali saya akan datang bersama jurusita dari pengadilan."
Saat pintu tertutup, rumah itu menjadi sunyi senyap. Saat lift turun, Dimas menunjukkan ponselnya padaku. CCTV hotel sudah didapat. Aku menunduk menatap layar. Koridor belakang panggung gedung pernikahan pada hari resepsi. Laras, sambil membawa tas tanganku, masuk ke ruang ganti. 2 menit kemudian, dia keluar. Dia mengeluarkan sesuatu dari tasku dan menyembunyikannya di pot hiasan di koridor. Kemudian, dia membungkuk dan mendorong rak pajangan bunga dari besi yang berat untuk menghalangi pintu ruang ganti. Ujung jariku menjadi dingin. Dimas berkata dengan suara pelan, ini bukan lagi masalah keberpihakan biasa. Aku menatap tajam wajah lembut Laras di layar. Gerakannya saat mendorong rak itu sangat tenang. Itu bukan tindakan orang yang panik karena kebakaran. Aku berkata. Terus gali lebih dalam. Kali ini saya tidak menginginkan permintaan maaf Banyu. Saya ingin mereka semua membayar harga atas kebakaran itu. 3 hari kemudian, Dimas berhasil mendapatkan rekaman kamera pengawas yang lengkap beserta buktinya. Awalnya, pihak hotel menolak dengan alasan privasi tamu dan akan menunggu hasil penyelidikan dari pemadam kebakaran. Dimas, alih-alih meninggikan suara, meletakkan somasi dan surat permohonan pemeriksaan fakta dari pengadilan di atas meja. Lalu, dia mengingatkan 3 pelanggaran undang-undang kebakaran, penggunaan kembang api dalam ruangan yang melanggar peraturan, penempatan rak dekorasi yang menghalangi jalur evakuasi, dan alat pemadam di ruang tunggu yang terhalang. Wajah manajer itu seketika berubah. 30 menit kemudian, dia mengantar kami ke ruang kontrol. Aku duduk di kursi roda, ditutupi selimut tipis. Luka bakarku belum sembuh, dan duduk terlalu lama saja rasanya seperti ditusuk jarum di punggung. Tapi aku harus melihat rekamannya dengan mata kepalaku sendiri. Waktu diputar kembali ke 40 menit sebelum upacara dimulai. Laras, mengenakan gaun pengiring pengantin berwarna biru langit, masuk ke ruang ganti sambil membawa tas tanganku. Saat itu aku sedang berfoto di depan aula resepsi. 2 menit kemudian, dia keluar, tasnya sudah kempes. Dia menyembunyikan ponselku di dasar pot hiasan di koridor dan meletakkan tasku di meja rias. Kemudian, dia mendekati pintu dan mengutak-atik kuncinya. Manajer hotel menjelaskan dengan nada membela diri, pintu ruang ganti itu model lama, jadi kalau dikunci dari luar, harus didorong kuat dari dalam untuk membukanya. Tapi karena ruangannya sempit, kalau dihalangi rak dari luar, akan sangat sulit untuk mendorongnya. Di layar, Laras sedang mendorong rak bunga besi setinggi pinggang orang dewasa ke depan pintu. Jauh dari kata terburu-buru, dia bahkan merapikan hiasan mawar putih di atasnya. Jari-jariku semakin terkepal. Dimas bertanya pada manajer, kenapa perempuan itu bisa seenaknya memindahkan properti seperti itu? Manajer mengelap keringat dingin. Pada hari resepsi, tamu sangat banyak sehingga kontrol akses untuk staf tidak berjalan dengan baik. Rekaman terus berlanjut. Kebakaran terjadi, koridor menjadi kacau, dan orang-orang berlari ke arah pintu darurat. Laras jelas sudah lari hampir sampai ke pintu darurat, tapi tiba-tiba dia berhenti. Saat melihat Banyu berlari dari arah aula resepsi, dia bersandar ke dinding dan perlahan-lahan berjongkok. Lalu, dia mulai berpura-pura menangis. Banyu berlari ke arahnya. Tepat pada saat itu, aku di dalam ruang ganti sedang menggedor-gedor pintu dengan panik. Videonya tanpa suara, tapi guncangan pintu yang terekam di layar sangat jelas. Rian berlari dan menunjuk ke arah pintu ruang ganti. Banyu menoleh ke belakang. Dia melihat. Dia jelas-jelas melihat. Dan setelah itu, dia menggendong Laras. Manajer hotel menahan napas. Dimas menekan tombol jeda. Di ruang kontrol, hanya terdengar suara dengungan mesin yang berputar. Melihat punggung Banyu di layar, hatiku tidak lagi sakit. Hal yang paling harus ditakuti oleh seseorang bukanlah fakta bahwa ia ditinggalkan, melainkan saat harus menyaksikan dengan mata kepala sendiri bukti yang tak terbantahkan bahwa orang yang mati-matian coba kau bela ternyata telah memilih orang lain dengan sangat sadar, tanpa salah paham sedikit pun. Dimas menyalin video itu dan menyegelnya. Aku bertanya pada manajer, kenapa alat pemadam di ruang tunggu ditutupi? Manajer memutar video dari waktu yang berbeda. 1 jam sebelum resepsi, seorang staf dekorasi bunga dari vendor menarik tiang hias. Laras berdiri di sampingnya dan mengucapkan beberapa patah kata. Staf itu kemudian menempatkan tiang-tiang bunga itu hingga menutupi hidran pemadam. Dimas bertanya, tidak ada rekaman audio? Manajer menggelengkan kepala. Saat itu, aku teringat pada sutradara video bernama Randy yang kuundang untuk merekam video pernikahan. Dia adalah orang yang kukenal saat memberikan pelatihan pertolongan pertama. Setelah kebakaran, aku tidak bisa menghubunginya.
Ternyata, dia juga mengalami luka bakar ringan dan peralatannya tertinggal di hotel. Dimas langsung meneleponnya. Randy, setelah mendengar situasinya, berkata, "Saya punya satu video. Sebaiknya Anda datang langsung untuk melihatnya." Kami menuju ke studionya. Randy, yang lengan kirinya digips, terdiam beberapa saat melihatku. "Maaf, Bu Citra. Hari itu saya kira Anda sudah berhasil diselamatkan." Aku menggelengkan kepala. Dia menyambungkan hard disk ke komputernya. Itu adalah video sketsa pranikah. Di layar, Laras berdiri di ruang tunggu dan berkata dengan suara ringan, "Tabung hidran ini jelek sekali. Tampilannya di kamera tidak bagus, bisa tidak ditutupi dengan bunga? Lagi pula hari ini banyak orang, tidak mungkin terjadi apa-apa, kan?" Staf dekorasi bunga itu ragu-ragu. "Tapi, menurut peraturan keselamatan kebakaran, ini agak..." Laras tertawa. "Mas Banyu kan kepala regu pemadam. Ada dia di sini, apa yang perlu ditakutkan?" Aku memejamkan mata erat-erat. Karena dia tahu ada Banyu, dia jadi tidak punya rasa takut sama sekali. Video lainnya adalah rekaman yang diambil oleh Randy tepat setelah kebakaran terjadi, saat dia berlari menuju ruang tunggu sambil membawa kamera. Gambarnya goyang, tapi sosok Laras yang bersandar di dinding terekam dengan jelas. Dia tidak pingsan, juga tidak terengah-engah. Tepat sebelum Banyu muncul, dia bahkan sempat merapikan poninya. Lalu, dia memegangi dadanya dan berjongkok. Randy menekan tombol jeda. "Video ini tidak saya unggah ke internet. Orang-orang menuduh Bu Citra membuat keributan cerai karena cemburu pada Laras, tapi sepertinya bukan begitu." Aku menatapnya dan berkata, "Terima kasih. Tidak perlu berterima kasih. Dulu saat Anda datang ke perusahaan kami untuk memberikan pelatihan keselamatan, Anda telah menyelamatkan nyawa salah satu karyawan kami. Kali ini giliran saya membalas budi." Aku menyerahkan video-video itu kepada Dimas. Akhirnya, kepingan teka-teki bukti telah lengkap. Ponselku disembunyikan oleh Laras, pintu juga diutak-atik olehnya, dan rak dekorasi juga dia yang mendorongnya. Dia juga yang menyarankan untuk menutupi alat pemadam, dan setelah kebakaran, meskipun bisa melarikan diri, dia sengaja berdiam di tempat yang terlihat oleh Banyu. Semua ini mungkin bukan percobaan pembunuhan yang jelas, tapi cukup untuk membuktikan bahwa dia telah menciptakan kekacauan, menghalangi penyelamatan, dan menutupi kebenaran. Di dalam mobil dalam perjalanan kembali ke rumah sakit, Dimas berkata, "Saya akan secara resmi mengajukan laporan ke polisi dan meminta catatan panggilan darurat serta surat pernyataan dari para petugas di lapangan. Pak Banyu juga akan segera menjalani pemeriksaan internal." Aku menatap lampu-lampu kota Jakarta yang berlalu di luar jendela mobil. Aku teringat hari pelatihan gabungan pemadam kebakaran saat pertama kali bertemu Banyu. Dia, yang mengenakan seragam pemadam, berdiri di lapangan dan mengoreksi posturku saat menggunakan alat pemadam, lalu berkata, "Kalau dalam bahaya, jangan sok jadi pahlawan. Panggil namaku paling pertama." Jadi aku memanggilnya, tapi dia malah menggendong orang lain. Malam harinya, sebuah pesan masuk dari Banyu. "Citra, Lara sudah mengembalikan gelangnya. Soal ponsel, dia benar-benar tidak ingat di mana meletakkannya. Jangan berpikir terlalu buruk tentangnya." Aku menatap pesan itu cukup lama. Lalu mengirimkan tangkapan layar CCTV, yang menunjukkan Laras menyembunyikan ponselku di pot hiasan. Banyu tidak langsung membalas. 10 menit kemudian, dia menelepon. Saat aku menjawab, terdengar suara napas yang tertahan. "Dari mana kamu dapat foto ini?" "Tseteva." Dia terdiam. Aku melanjutkan, "Banyu, kamu bilang jangan berpikir terlalu buruk tentangnya, kan?" Suaranya pecah. Aku akan bertanya padanya langsung. Setelah bertanya, lalu mau bilang apa? Dia tidak menjawab. Aku yang menjawab untuknya. "Kamu akan bilang itu bukan kesengajaan, kan? Kamu akan bilang dia hanya bingung karena terlalu takut. Kamu akan bilang itu karena dia terlalu mengkhawatirkanmu. Kamu akan bilang itu karena dia punya banyak luka masa kecil jadi dia cemas. Kamu akan membuat alasan-alasan itu, kan?" Napas Banyu tercekat. Itu adalah kata-kata yang pernah dia ucapkan dulu. Saat Laras merusak hadiah ulang tahunku, dia bilang itu bukan kesengajaan. Saat Laras merengek minta dijemput di tengah malam, dia bilang itu karena Laras cemas. Saat Laras merendahkanku di acara makan, dia bilang itu hanya salah bicara. "Aku salah," kataku. "Kali ini, kamu tidak perlu membuat alasan untuknya." Polisi yang akan bertanya langsung. Banyu berteriak panik, "Citra, kamu lapor polisi? Tidak bisakah kamu menunggu sebentar? Di lokasi kebakaran pun kamu menyuruhku menunggu."
Di rumah sakit kamu juga menyuruhku menunggu, dan bahkan saat ini pun kamu menyuruhku menunggu. Aku mengucapkan setiap kata dengan jelas. Banyu. Hal yang paling kusesali dalam hidupku adalah menunggumu. Telepon di seberang sana menjadi sunyi senyap. Aku mengakhiri panggilan. Keesokan paginya, aku bersama Dimas pergi ke Polres Jakarta Selatan untuk secara resmi mengajukan laporan. Sore harinya, pemberitahuan penyelidikan internal turun dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan tempat Banyu bertugas. Malam harinya, ibu mertuaku menelepon, tapi aku tidak menjawab. Dia meninggalkan pesan suara. Citra, jika kamu benar-benar berniat menghancurkan masa depan Banyu, aku juga tidak akan tinggal diam. Aku menyimpan pesan suara itu dan meneruskannya ke Dimas. Dimas menjawab, bagus. Bukti bertambah satu lagi. Setelah meletakkan ponsel, area lukaku berdenyut-denyut tapi hatiku lebih tenang dari sebelumnya. Dulu, aku selalu khawatir jika membesar-besarkan masalah akan membuat Banyu sulit, takut keluarga mertua akan menuduhku sebagai menantu yang kejam. Tapi sekarang, aku tidak takut lagi. Orang yang pernah mati suri. Hal yang paling harus ditakutinya bukanlah kecaman orang lain, melainkan kembali ke dalam lubang api itu lagi. Pertemuan keluarga diusulkan lebih dulu oleh ibu mertuaku. Melalui telepon, dia menggunakan suara yang jauh lebih lembut, mengajak untuk berbicara langsung antar pihak yang bersangkutan. Dia ingin mencegah masalah ini menjadi semakin besar dan tak terkendali. Aku tadinya tidak mau pergi, tetapi Dimas menyarankan agar aku pergi dan menunjukkan dengan jelas kepada mereka bahwa di tanganku ada bukti yang tak terbantahkan, bukan sekadar rengekan emosional. Jadi, aku pergi ke rumah utama mereka di Pondok Indah. Pohon Tanjung di depan gerbang masih sama. Saat pertama kali datang untuk memperkenalkan diri, ibu mertuaku memegang tanganku dan menyambutku. Citra kelihatannya cekatan, pasti bisa menjaga Banyu dengan baik. Waktu itu aku pikir dia menyukaiku. Belakangan aku baru tahu, dia hanya membutuhkan seorang perempuan yang bisa memasak untuk anaknya, menahan rengekan Laras, royal pada keluarga mertua, dan tidak pernah mengeluh sedikit pun. Meja makan sudah penuh sesak. Ibu mertua, Banyu, Laras, serta tante dan paman Banyu dari pihak ibu, rasanya seperti sebuah pengadilan. Hanya saja, mereka salah mengira bahwa yang akan diadili adalah aku. Laras mengenakan gaun putih dan dengan wajah pucat meletakkan inhaler asmanya di salah satu sudut meja. Begitu melihatku, dia langsung berdiri. Mbak Citra sudah datang. Aku, tanpa basa-basi, duduk di kursi yang paling dekat dengan pintu. Dimas duduk di sebelahku dan meletakkan amplop berisi dokumen di atas meja. Ibu mertuaku mengerutkan kening. Ini acara makan keluarga, kenapa bawa pengacara? Supaya ibu dan yang lainnya tidak melewati batas. Wajahnya menegang mendengar kata-kataku, tapi dia berusaha menahannya. Makanan sudah disajikan, tapi tidak ada yang menyentuh sendok garpu. Banyu terus menatapku. Dia terlihat sangat kurus, dagunya ditumbuhi janggut tipis, dan matanya merah. Citra, dia yang pertama membuka mulut. Soal ponsel Laras. Katanya dia hanya berniat menyimpankannya untukmu karena kamu terlihat sangat sibuk di hari pernikahan. Dia tidak sengaja menjatuhkannya di pot bunga karena panik saat kebakaran terjadi. Aku menatapnya. Lalu rak dekorasi di depan pintu, air mata Laras langsung jatuh berderai. Saya benar-benar hanya berniat merapikan hiasan bunganya agar lebih cantik. Saya tidak tahu kalau itu akan menghalangi dan mengunci pintu. Bukan terkunci dari dalam, potongku dengan dingin. Dia menggelengkan kepala sambil terisak. Mbak Citra, jangan karena Mas Banyu menyelamatkanku lebih dulu, semua kesalahan jadi dilimpahkan padaku. Ibu mertuaku langsung menimpali. Benar. Citra, ibu tahu perasaanmu tidak enak, tapi Laras juga syok sampai masuk rumah sakit. Kamu tahu kan dia lemah dari kecil? Apa harus sampai mengirimnya ke kantor polisi dan membuatnya jadi narapidana baru kamu puas? Aku mengambil gelas air dan minum seteguk. Tenggorokanku masih sakit, tapi hari ini aku tidak mau menulis. Aku ingin mengatakannya dengan mulutku sendiri. Bukan mau menjadikannya narapidana, Bu, tapi membuatnya bertanggung jawab atas perbuatannya. Tantenya mendecakkan lidah. Sesama keluarga, apa sih yang diributkan? Aku menatap tantenya. Karena yang terkurung di dalam api dan hampir mati hangus bukan tante, makanya ini bukan masalah besar. Meja makan menjadi hening. Banyu berkata dengan suara pelan, Citra, kita berkumpul di sini bukan untuk bertengkar. Apapun yang kamu mau, akan aku ganti rugi. Rumah, nafkah, pernikahan. Aku akan siapkan semuanya lagi. Aku tertawa hambar. Kamu pikir aku begini karena tidak bisa menikah lagi?
Sudut matanya memerah. Aku tahu kamu berada di antara hidup dan mati. Tapi aku juga sangat menderita. Aku menatapnya tajam. Saat darahku mengering, Laras ada di sampingmu. Tapi saat aku sekarat, siapa yang ada di sampingku? Wajahnya memucat. Laras menangis lebih keras dan berusaha berlutut di lantai. Mbak Citra, ini semua salahku. Jangan salahkan Mas Banyu. Dia hari itu hanya lebih khawatir padaku, bukan berarti dia tidak mencintai Mbak. Saat Laras hendak berlutut di depanku, Banyu buru-buru menahannya. Laras, badanmu kan tidak sehat, kenapa begini? Aku tetap duduk diam di kursiku. Laras, dengan posisi setengah berlutut, bersandar di pelukan Banyu, dan menumpahkan air matanya. Dulu, dalam situasi seperti ini, aku pasti sudah dicap sebagai penyihir tak berperasaan. Tapi hari ini, aku membuka amplop dokumen yang telah disiapkan Dimas. Yang pertama adalah rekam medis rawat inap Laras. Yang kedua adalah rekam medis UGD-ku. Yang ketiga adalah salinan surat keterangan kematianku. Aku mendorong ketiga lembar kertas itu ke tengah meja. Katanya badannya lemah, ayo kita lihat bersama-sama. Tidak ada yang membuka mulut. Ibu mertuaku mengerutkan kening sambil mengambil rekam medis Laras. Inhalasi asap ringan, tanda-tanda vital stabil, perlu observasi. Wajahnya berubah secara halus. Banyu mengambil rekam medis UGD-ku. Saat membaca bagian henti jantung 12 menit, jarinya gemetar tipis. Aku berkata, Laras hanya berjarak 3 meter dari pintu darurat, dan aku terkurung di ruang ganti yang buntu. Saturasi oksigennya normal, dan jantungku berhenti berdetak. Banyu, apa ini yang selalu kamu sebut penilaian penyelamatan yang hebat itu? Banyu menundukkan kepala dan terdiam lama. Laras mencoba membela diri, waktu itu aku benar-benar merasa seperti akan mati. Dimas memotongnya dengan tenang. Mbak Laras, jika melihat video dari hotel, setelah kebakaran terjadi, Anda punya waktu 37 detik untuk melarikan diri ke pintu darurat. Tapi Anda berhenti di koridor dan menunggu sampai Pak Banyu muncul. Video ini sudah kami serahkan ke polisi. Wajah Laras kehilangan seluruh warnanya. Ibu mertuaku panik dan berteriak, polisi? Citra, kamu benar-benar melapor? Aku menatapnya. Bukankah ibu memanggil saya hari ini, untuk meminta saya mencabut laporan? Di saat ibu mertuaku kehabisan kata-kata, Banyu mengangkat kepala. Matanya penuh dengan penderitaan. Citra, apa harus sampai seperti ini akhirnya? Kalau Laras di penjara, hidupnya akan hancur. Aku mengangguk ringan. Kalau hari itu aku mati, hidupku juga sudah hancur. Dia membeku. Aku melanjutkan, kalian sekarang khawatir hidupnya akan tercoreng, khawatir kamu akan kena sanksi, khawatir martabat keluarga kalian akan jatuh. Tapi sejak hari kebakaran itu sampai sekarang, apa ada satu orang pun yang benar-benar khawatir? Apakah bekas luka di lenganku akan permanen seumur hidup? Apakah suaraku akan kembali normal? Atau bagaimana aku akan hidup dengan mimpi buruk bau asap setiap malam? Ganti rugi, maafkan, jangan besar-besarkan masalah. Mereka mudah sekali mengatakannya, tapi rasa sakit yang terukir di tubuhku tidak akan hilang hanya karena waktu berlalu. Tatapan ibu mertuaku goyah, dan akhirnya suaranya melembut. Citra, mana mungkin ibu tidak sayang padamu? Ibu hanya khawatir masa depan Banyu terhalang. Banyu sudah bersusah payah, sampai ke posisi ini. Aku menatap lurus ke arahnya. Proses saya dibawa ambulans ke UGD dan menjalani CPR juga tidak mudah, Bu. Setelah kalimat itu, tidak ada lagi yang mencoba membujukku. Aku mengeluarkan dokumen terakhir. Rincian sumber dana rumah baru kami. Saat cerai, saya akan menuntut pengembalian dana sesuai porsi yang saya bayarkan. Mbak Laras yang saat ini tinggal secara ilegal di rumah itu, saya beri waktu 3 hari untuk mengemasi barang-barangnya. Wajah ibu mertuaku kembali menjadi garang. Di rumah itu kan ada nama Banyu juga, kok bisa kamu hitung-hitungan begitu? Kamu benar-benar kejam. Aku tertawa ringan. Yang kejam bukan saya, tapi kalian. Banyu berkata dengan suara serak, soal rumah, aku akan turuti maumu. Tapi aku sama sekali tidak bisa cerai. Kalau tidak mau, aku akan gugat. Dia akhirnya kehilangan kendali dan berdiri. Kursi bergesekan dengan lantai, menimbulkan suara decitan yang memekakkan telinga. Aku tidak menghindar. Dia menatapku dengan mata melotot. Kamu tidak pernah mencintaiku, kan? Makanya kamu bisa tanpa perasaan menghitung-hitung uang, memanggil polisi, dan membawa pengacara untuk menyudutkanku seperti ini. Aku menatapnya tajam. Sungguh konyol. Saat aku mencintainya dengan sepenuh hati dan berbakti padanya, dia menganggapnya sebagai hal yang wajar.
Sekarang saat aku menarik kembali cintaku, dia malah menuduhku tidak punya perasaan. Aku bangkit dari kursi dan mendorong salinan surat keterangan kematian itu ke depan matanya. Banyu. Saat aku sangat mencintaimu, aku hampir mati di dalam api itu sambil menunggumu datang. Bibirnya memutih karena gemetar. Aku mengambil tasku. Dan karena sekarang aku tidak mencintaimu lagi, aku bisa selamat. Saat aku berbalik untuk pergi, Laras tiba-tiba berlari dan mencengkeram pergelangan tanganku dengan erat. Sialnya, dia mengenai area luka bakarku, membuatku menahan napas karena kesakitan. Dimas langsung menepisnya dan berteriak, "Lepaskan tanganmu." Wajah Banyu juga berubah. Laras. Darah merembes keluar dari ujung perbangku. Laras. Berpura-pura ketakutan, terisak. Aku tidak sengaja. Aku menatapnya. Lagi-lagi alasan tidak sengaja. Dia adalah tipe manusia yang percaya seumur hidupnya bisa melimpahkan semua tanggung jawab kepada orang lain hanya dengan menangis. Aku, dengan tanganku yang tidak terluka, menyalakan perekam suara di ponsel. Laras, fakta bahwa kamu baru saja dengan sengaja menekan area lukaku juga akan aku tambahkan ke dalam laporan penyelidikan polisi sebagai tindak penganiayaan. Wajahnya benar-benar pucat pasi. Ibu mertuaku, dari belakang punggungku, memaki-maki dengan sebutan perempuan jahat, dan Banyu menawarkan diri untuk mengantarku ke rumah sakit, tapi aku menolak semuanya dan keluar dari gerbang rumah itu sendirian. Di luar, angin bertiup, bunga tanjung berguguran di tanah. Dulu, saat berjalan di jalan ini, Banyu menggenggam tanganku dan aku merasa sangat hangat. Hari ini, berjalan keluar sendirian, aku untuk pertama kalinya merasakan betapa bebasnya angin. Laras ternyata jauh lebih licik dari yang kuduga. Sehari setelah pertemuan keluarga, dia mengunggah foto selfie di ranjang rumah sakit dengan tangan diinfus ke Instagram. Dalam foto itu, wajahnya pucat dengan mata memerah, dan keterangan fotonya terdengar sangat tertindas. Beberapa bencana tidak diinginkan oleh siapapun, tetapi orang yang selamat harus menanggung panah tuduhan. Maaf karena tubuhku yang lemah ini telah menyusahkan semua orang. Dia tidak menyebutkan nama secara langsung, tetapi kolom komentar segera dipenuhi dengan pembahasan tentang insiden kebakaran di gedung pernikahan. Seseorang menulis bahwa pengantin wanita, karena cemburu suaminya menyelamatkan teman masa kecilnya lebih dulu, menjadi buta dan melaporkan teman itu ke polisi untuk menghancurkannya. Yang lain mengutuk pengantin wanita karena terlalu kejam, padahal petugas pemadam kebakaran hanya mengikuti prosedur penyelamatan dengan menyelamatkan pasien yang lebih darurat terlebih dahulu. Aku tidak marah membaca komentar-komentar itu. Aku hanya menangkap layar semuanya dan mengklasifikasikannya sebagai bukti. Ketika Dimas mengatakan sepertinya ada upaya untuk memanipulasi opini publik, aku menjawab, biarkan saja apinya membesar. Dengan begitu, saksi-saksi yang tersembunyi akan muncul. Perkiraanku tepat. 3 hari kemudian, aku menerima pesan dari Randy. Bu Citra, ada 2 orang tamu dari hari itu yang merekam video sebelum dan sesudah kebakaran, tapi mereka diam karena tidak mau terlibat. Tapi setelah melihat opini publik yang beredar, mereka tidak tahan lagi dan menghubungiku. Mau bertemu? Aku langsung setuju. Orang yang kutemui di kantor firma hukum Dimas adalah Sophie, seorang mahasiswi yang bekerja paruh waktu membantu di meja penerima tamu pada hari resepsi, dan Rian Santoso, anggota regu dari dinas pemadam tempat Banyu bertugas. Rian, yang datang dengan pakaian sipil dan topi yang menutupi wajahnya, membungkuk dalam-dalam padaku. Kakak ipar. Saya minta maaf. Aku menjawab, jangan panggil saya kakak ipar. Dia terdiam sejenak, lalu diam-diam mengubah panggilannya. Kak Citra. Dia memberitahuku bahwa dialah yang pertama kali menyadari aku berada di ruang ganti saat kebakaran dan memberitahu Komandan Banyu. Komandan pasti mendengarnya. Saat saya berteriak bahwa kakak ada di dalam, dan pintunya tidak bisa dibuka, suara kakak menggedor pintu juga terdengar jelas. Tapi saat Laras menjerit, Komandan langsung lari ke arahnya. Apakah Laras saat itu terlihat dalam kondisi kritis? Rian terdiam cukup lama, lalu berkata, tidak. Dia berbicara dengan jelas, dan bahkan mencengkeram erat lengan baju Komandan. Posisinya tepat di depan pintu darurat. Menurut prosedur, seharusnya orang yang paling dekat dengan pintu darurat diarahkan untuk evakuasi terlebih dahulu, baru kemudian menyelamatkan orang yang terperangkap. Tapi Komandan langsung menggendongnya keluar, bahkan handuk basah dan masker oksigen cadangan yang saya siapkan untuk kakak, dia pakaikan pada Laras. Kedua tanganku perlahan terkepal. Bukan hanya orangnya, bahkan oksigen pun dia berikan lebih dulu kepada Laras. Dimas mencatat keterangan ini dan bertanya,
Bisakah Anda memberikan kesaksian ini dalam penyelidikan di Dinas Pemadam? Wajah Rian memucat. Saya akan bersaksi. Saya siap menerima sanksi apapun. Aku menatap lurus ke arahnya. Mengatakan kebenaran bukanlah merusak organisasi, tetapi melindunginya. Dia menatapku, matanya memerah. Kak, sebenarnya semua orang di kantor tahu kalau komandan sangat membabi buta pada Laras. Kalau ada acara, satu telepon dari Laras saja sudah cukup untuk membuatnya lari. Kami semua sering bercanda kalau kakak itu seperti malaikat. Kalau dipikir-pikir sekarang, kakak bukan malaikat, tapi selama ini kakak terus-menerus terluka. Kata-kata itu menusuk hatiku. Fakta yang diketahui semua orang, hanya aku yang membungkusnya dengan nama cinta dan merasionalisasi keberpihakannya sebagai kebaikan. Video yang diberikan oleh Sophie bahkan lebih fatal. Dia, yang sedang merekam suasana ruang tunggu sebelum resepsi, secara tidak sengaja merekam adegan Laras keluar sambil membawa ponselku di sudut layar. Yang lebih menentukan adalah video yang diambil Sophie saat bersembunyi di tangga darurat tepat setelah kebakaran. Dalam video itu, Laras, yang baru saja keluar dalam gendongan Banyu, melepas masker oksigennya dan berkata dengan suara jelas, "Mas Banyu, Mbak Citra, tidak akan membenciku, kan?" Banyu menjawab, "Tidak akan. Dia kan anak yang dewasa." Anak yang dewasa. Kata yang paling menjijikkan dan mengerikan sepanjang pernikahanku, seperti sebuah rantai. Sophie bertanya dengan hati-hati, "Apa video ini perlu diunggah ke internet?" Saya sangat marah melihat orang-orang menyalahkan Bu Citra. Aku menggelengkan kepala. "Jangan sekarang." Dimas menjelaskan, "Jika diunggah sekarang, pihak sana akan menuduh ini adalah editan yang jahat. Kita harus meledakannya sekaligus saat penyelidikan polisi dan sidang Dewan Disipliner Dinas Pemadam Kebakaran dibuka, agar tidak ada celah bagi mereka untuk lolos." Malam itu, aku mengunggah sebuah tulisan singkat di akun Instagramku. Insiden kebakaran di acara pernikahan saat ini sedang dalam penyelidikan polisi. Semua pihak yang menyebarkan informasi palsu harap menyimpan tangkapan layar dari pernyataan Anda. Kebenaran akan segera terungkap, tetapi tidak akan berakhir dengan air mata. Foto yang kulampirkan adalah rekam medis UGD-ku. Tidak ada drama, tidak ada keluhan. Tulisan singkat ini berhasil membalikan suasana di kolom komentar. Kalau benar karena cemburu, mana mungkin dia mau melalui penyelidikan polisi? Itu kan rekam medis dari ruang gawat darurat. Menghirup asap ringan dengan henti jantung klinis itu masalah yang berbeda levelnya. Laras segera menghapus foto selfie-nya di rumah sakit, tetapi tangkapan layarnya sudah tersebar di internet. Dini hari, Banyu menelepon, tapi aku tidak menjawab. Sebuah pesan masuk, "Citra, biar aku yang urus opini di internet." Laras sedang dalam kondisi mental yang tidak stabil, jadi dia mengunggah tulisan itu secara emosional. Tidak ada niat buruk, aku melihat kata, "tidak ada niat buruk" itu, dan hanya bisa tertawa hambar. Aku membalas, "Setiap kali kamu membelanya dan membuat alasan untuknya, tekadku untuk bercerai semakin kuat." Dia tidak membalas lagi. Keesokan paginya, Banyu sudah berdiri di depan gerbang utama pusat rehabilitasi. Ketika petugas keamanan menghalanginya, dia menunggu di luar sepanjang hari. Sore harinya, saat perawat mendorong kursi rodaku ke lantai 1 untuk latihan rehabilitasi, aku melihatnya di balik kaca. Di tangannya ada sebuah mantel kasmir berwarna abu-abu. Dulu, karena pesta ulang tahun Laras, dia tiba-tiba pergi dan aku menunggunya di restoran sampai tengah malam di bawah hujan hingga demam parah. Keesokan harinya, dia datang membawakan mantel itu sebagai permintaan maaf. Waktu itu aku salah mengira dia peduli padaku, tapi kalau dipikir-pikir sekarang, itu hanyalah obat pereda nyeri murahan yang diberikan setelah setiap kali melukai. Sebuah alat untuk membuatku terus bertahan tanpa menyembuhkan penyakit yang sebenarnya. Banyu juga melihatku. Dia menempelkan tangannya di kaca jendela, tapi tidak berani mendekat. "Citra." Aku menunjukkan tulisan di layar ponselku kepada petugas keamanan, memintanya untuk mengusir Banyu. Petugas itu mendekati Banyu dan dengan sopan memintanya pergi. Banyu, yang berdiri di tempatnya, tiba-tiba membungkuk 90 derajat ke arahku. Orang-orang di sekitar berbisik-bisik, tapi hatiku tidak tergerak sedikit pun. "Akhirnya kau belajar cara menundukkan kepala. Tapi lukaku tidak akan sembuh hanya dengan sekali kau membungkuk." Aku memutar kursi rodaku dan menuju ruang terapi. Setiap langkah yang kuambil membuat bekas luka di punggungku terasa kencang dan sakit, tapi punggungku terasa lebih tegap dari sebelumnya. Di balik kaca, terdengar suaranya. "Citra, aku salah. Dulu, aku akan menahan rasa sakit puluhan kali hanya untuk mendengar satu kalimat itu. Tapi sekarang,
Aku tidak lagi membutuhkan permintaan maaf itu. Pada hari sidang Dewan Disiplin Internal Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Dimas menemaniku. Ruang sidang berada di lantai 3. Aku duduk di dekat jendela, lenganku masih diperban. Suaraku belum pulih sepenuhnya, jadi aku tidak bisa berbicara lama. Di seberangku, duduk Banyu. Dia mengenakan seragam, tapi postur tegapnya yang dulu sudah tidak ada, bahunya kaku, dan bawah matanya menghitam. Yang mengejutkan, Laras juga ada di sana. Meskipun bukan subjek penyelidikan, dia duduk di kursi penonton sebagai korban luka dari lokasi kebakaran. Ibu mertuaku duduk di sebelahnya, terus-menerus menatapku dengan tajam. Sidang dimulai, dan rekaman audio komunikasi di lapangan serta laporan situasi diputar. Di tengah kekacauan evakuasi akibat kebakaran di aula resepsi, suara Rian terdengar, "Komandan, kakak ipar terkurung di ruang ganti." Pintunya tidak bisa dibuka. Disusul oleh suaraku yang serak. "Banyu, aku di sini." Ruang sidang menjadi sunyi senyap. Ini pertama kalinya aku mendengar jeritanku sendiri yang begitu putus asa dan seperti binatang dari lokasi kebakaran. Begitu putus asanya aku saat itu. Banyu mendengarkan audio itu. Dalam audio, dia berkata bahwa Laras keluar dulu. Rian bertanya dengan panik, "Bagaimana dengan kakak ipar?" Citra sudah belajar pertolongan pertama, dia bisa bertahan beberapa menit. Beberapa menit. Kalimat itu seperti pisau tumpul yang mengiris ekspresi setiap orang di ruang sidang. Ketua Dewan menatapnya dan bertanya, "Komandan Banyu, apakah itu benar suara Anda?" Banyu menelan ludah dan menjawab dengan suara pelan, "Benar." "Apakah saat itu Mbak Laras dalam kondisi tidak bisa bergerak?" Banyu terdiam. Jawab, "Tidak." "Berapa jarak ke pintu darurat?" "Sekitar 3 meter." "Apakah ruangan tempat istri Anda, Citra, terkurung adalah ruang tertutup?" "Ya." "Sebagai seorang ahli pemadam kebakaran, apakah Anda menyadari bahaya fatal dari inhalasi asap di ruang tertutup?" Wajah Banyu memucat seperti kertas. "Saya tahu." "Lalu mengapa Anda secara pribadi menyelamatkan Mbak Laras terlebih dahulu, yang bisa bergerak dan dekat dengan pintu darurat?" Di saat tidak ada yang bisa menjawab, Laras tiba-tiba menangis. "Ketua, ini bukan salah Banyu. Saya saat itu panik dan mengalami serangan panik. Saya kira saya akan mati." Ketua Dewan menatapnya dengan tegas. "Mbak Laras, penyelidikan polisi akan dilakukan secara terpisah, jadi mohon jangan berbicara." Tangisan Laras berhenti seketika. Rian, yang hadir sebagai saksi, memberikan kesaksian dengan jelas. "Saya 2 kali melaporkan kepada komandan bahwa kakak ipar berada di ruang tertutup yang jauh lebih berbahaya. Saat saya mencoba mendobrak pintu, komandan memerintahkan saya untuk lebih dulu memasangkan masker oksigen cadangan pada Mbak Laras. Saya mematuhi perintah itu, tetapi karena merasa situasi ini salah, saya kembali untuk melanjutkan pendobrakan, dan saat itu kakak ipar sudah hampir kehilangan kesadaran." Banyu menutupi kedua matanya dengan tangan. Bahunya gemetar tipis. "Tapi aku hanya menatap gelas air di atas meja, tidak lagi merasa kasihan pada penderitaannya." Dewan juga memutar video yang diserahkan oleh Randy. Adegan saat Laras berkata, "Ada Mas Banyu di sini, apa yang perlu ditakutkan?" Sambil menyuruh menutupi hidran dengan bunga, dan adegan saat dia bertanya, "Mbak Citra tidak akan membenciku, kan?" Setelah diselamatkan, diputar berturut-turut. Banyu mengangkat kepalanya dengan cepat. Tatapannya pada Laras seolah melihat monster asing. Laras panik. "Bukan." Video itu dipotong-potong. Dimas segera menyerahkan laporan forensik digital asli. "Ini adalah video asli tanpa ada manipulasi 1 detik pun." Warna pucat menyapu wajah Laras. Ibu mertuaku menggebrak meja dan berteriak. "Walaupun begitu, apa salahnya anak kecil salah bicara 1 kata? Yang benar-benar melanggar peraturan itu hotel dan vendor pernikahan. Kenapa menyalahkan Laras kami?" Akhirnya, aku membuka mulut. Suaraku serak, tapi jelas. "Betul, bukan dia yang menyulut api." Semua mata tertuju padaku. Aku menatap Laras. "Tapi, yang mencuri dan menyembunyikan ponsel saya, yang mendorong rak dekorasi untuk menutup ruang ganti, yang menutupi alat pemadam, itu dia." Saat kebakaran terjadi, meskipun bisa melarikan diri sendiri, dia sengaja berhenti di tempat yang terlihat oleh Banyu untuk menunggu diselamatkan. Semua tindakannya itu secara sistematis meningkatkan kemungkinan saya tidak akan selamat dari kobaran api. Laras menangis dan memohon, "Mbak Citra, aku tidak berniat membunuh Mbak." Aku mengangguk dingin. "Aku tahu. Makanya aku bisa selamat dan mendengarkan pembelaanmu secara langsung." Dia terdiam, napasnya tercekat.
Dewan Disipliner menjatuhkan sanksi kepada Banyu, berupa pencopotan jabatan dan status nonaktif, karena pelanggaran prosedur penanganan di lapangan, kesalahan penilaian yang fatal, dan pelanggaran kode etik sebagai petugas pemadam kebakaran. Saat Banyu menandatangani surat keputusan sanksi, tangannya gemetar hebat. Setelah sidang selesai dan aku keluar ke koridor, Banyu mengikutiku. "Citra, aku berhenti." Dari belakang punggungku, dia berkata dengan suara yang hancur, "Rekaman audio tadi. Suaramu yang memanggil." Aku benar-benar tidak tahu kalau saat itu situasinya segenting itu. Tanpa menoleh, aku berkata, "Lalu." Napasnya berhenti. Aku menghadapnya. "Banyu, alasanmu membuat pembelaan sekarang ini apakah untuk membuktikan bahwa kamu sebenarnya orang baik, atau untuk menekankan bahwa kamu meninggalkanku dalam keadaan sadar penuh?" Wajahnya memucat. "Aku tidak meninggalkanmu. Aku pikir kamu bisa bertahan. Aku pikir aku bisa segera kembali. Kamu pikir aku akan selalu berdiri di sana menunggumu, kan?" Ucapanku yang tajam membuatnya membeku. "Karena di matamu, aku selalu menjadi wanita penurut yang bisa dikesampingkan kapan saja." Sudut matanya memerah pekat. "Citra, aku salah. Aku benar-benar sudah gila waktu itu." Aku teringat malam sebelum pernikahan, saat dia memberiku buket bunga dan berkata, "Mulai besok, kamu adalah istriku secara hukum." Aku bertanya, "Lalu Laras?" Dia tertawa dan berkata, "Laras kan hanya adik." Tapi di tengah kobaran api, dia menyelamatkan adiknya dan meninggalkan istrinya. Aku berkata dengan dingin, "Banyu, aku sudah mati sekali." Dia mengerang kesakitan. "Jangan bicara seperti itu. Kamu sudah lihat surat keterangan kematiannya, kan? Istrimu hari itu sudah mati di dalam api, dan yang berdiri di depanmu sekarang ini hanyalah Citra." Bibirnya bergetar hebat. "Bolehkah aku mengejarmu lagi?" Aku tertawa sinis. Sampai di titik ini pun dia masih menganggap neraka ini sebagai pertengkaran cinta biasa. "Kenapa kamu bahkan tidak memberiku kesempatan? Aku tidak ingin mati lagi sambil menunggu penyelamatan darimu." Setelah selesai bicara, aku berbalik, dan tiba-tiba Laras membuka pintu ruang sidang dan berlari keluar. Matanya bengkak, dan dia berteriak dengan tajam, "Citra, sekarang kamu puas? Kamu senang Mas Banyu dicopot dari jabatannya? Kamu hanya cemburu karena dia menyelamatkanku lebih dulu, makanya kamu jadi gila." Orang-orang yang lewat di koridor berhenti dan menatap ke arah kami. Laras berteriak sambil menangis, "Kamu kan tidak mati. Kamu masih hidup, kenapa kamu tidak bisa berhenti menyiksa kami? Kalau yang ingin kamu buktikan adalah bahwa Mas Banyu lebih mencintaiku, maka benar. Mas Banyu lebih mencintaiku. Aku sudah menjaga sisinya selama 20 tahun. Kamu itu siapa?" Datang tiba-tiba dan merebutnya. Koridor seketika membeku. Dia akhirnya menunjukkan warna aslinya. Dimas dengan tenang mengangkat ponselnya dan berkata, "Semua ucapan barusan sudah direkam." Ekspresi Laras menegang, dan bahkan Banyu pun terdiam menatapnya. Seolah baru pertama kali melihat orang yang dikenalnya selama 20 tahun. "Laras, kamu barusan bilang apa?" Laras buru-buru menggelengkan kepala. "Mas Banyu, bukan itu maksudku, aku hanya terlalu kesal." Aku menatap lurus ke arahnya. "Laras, yang kamu takuti bukanlah fakta bahwa aku hampir terbakar sampai mati. Melainkan fakta bahwa aku tidak mati dan berhasil kembali hidup-hidup." Bahunya tersentak. Aku tidak lagi memandangnya dan berjalan meninggalkan koridor. Dari belakang, terdengar suara tertahan Banyu. "Laras, ponsel itu. Kamu sengaja menyembunyikannya, kan?" Laras menangis histeris dan menyangkal. Sementara ibu mertuaku masih membela Laras, dan membuat alasan. Suara mereka bercampur aduk seperti di pasar. Aku masuk ke lift dan menekan tombol lantai 1. Tepat sebelum pintu tertutup, aku melihat Banyu menatapku dari bawah dengan tatapan putus asa. Akhirnya, di matanya ada penyesalan yang mendalam. Tapi sudah terlambat. Aku tidak butuh penyesalannya. Aku hanya butuh harga yang harus dia bayar. Polisi secara resmi memanggil Laras untuk diperiksa 5 hari setelah sidang Dewan Disiplin. Awalnya, dia menyangkal semua tuduhan. Dia mengklaim pengambilan ponsel adalah kesalahpahaman, mendorong rak dekorasi adalah tindakan tidak sengaja, dan dia berhenti di dekat pintu darurat karena terlalu takut hingga kakinya lemas. Namun, saksi baru yang ditemukan Dimas membalikkan keadaan. Seorang petugas kebersihan hotel yang sedang merapikan gudang di belakang panggung pada hari pernikahan. Dia mendengar dengan jelas pertengkaran antara Laras dan asisten dari vendor pernikahan. "Hidran di ruang tunggu itu jelek kalau difoto, tutupi saja dengan tiang bunga itu."
Ketika staf itu beralasan tentang peraturan kebakaran, Laras berkata dengan kesal, "Saya ini keluarga mempelai pria, dan mempelai prianya kepala regu pemadam. Kalau ada apa-apa, dia yang akan tanggung jawab, jadi lakukan saja apa yang saya suruh." Pengantin wanitanya merasa bisa mengatur seenaknya, muak sekali saya melihat gayanya yang sok jadi nyonya rumah. Berdasarkan kesaksian ini, polisi menggeledah kantor vendor pernikahan dan menemukan fakta bahwa Laras telah terus-menerus ikut campur dalam penataan lokasi sejak seminggu sebelum pernikahan. Dia bersikeras agar ruang ganti pengantin ditempatkan di sudut paling sempit yang paling jauh dari aula resepsi, tetapi berdekatan dengan koridor dinding bunga. Alasannya, agar jalur masuk pengantin terlihat lebih panjang dan indah, tetapi kenyataannya, koridor itu adalah titik buntu di mana asap akan pertama kali terperangkap jika terjadi kebakaran. Ketika Dimas menyerahkan dokumen investigasi itu, ekspresinya sangat berat. Laras mungkin tidak meramalkan akan terjadi kebakaran, tapi yang pasti, dia telah bergerak dengan cermat sebelumnya untuk mengisolasi Anda sepenuhnya, Mbak Citra. Sambil membalik-balik dokumen, aku tertawa sinis. Di denah tempat duduk tamu, Laras menempatkan dirinya tepat di sebelah Banyu di dekat kursi orang tua, dan bahkan menulis catatan, saat pergantian gaun kedua, teman masa kecil akan menemani pengantin wanita. Tetapi saat kebakaran terjadi, dia tidak menemaniku. Dia mencuri ponselku dan melarikan diri, lalu mendorong penghalang di depan pintu. Konyol sekali. Aku tidak pernah sekalipun cemburu atau menganggapnya saingan. Aku selalu percaya bahwa cinta suami tidak direbut, melainkan dijaga dengan kepercayaan bersama. Tapi, hanya karena aku tidak mau bertarung, bukan berarti pihak lain tidak mengasah pisaunya. Banyu datang menemuiku sore itu. Aku baru saja selesai berolahraga di taman kecil lantai 1 pusat rehabilitasi dan sedang beristirahat di bangku. Dia berdiri beberapa meter jauhnya, tidak berani mendekat. "Citra." Aku tidak memanggil petugas untuk mengusirnya. Bukan karena hatiku luluh, tapi karena ini adalah saat yang tepat untuk menyelesaikannya secara langsung. Dia mendekat dengan hati-hati dan meletakkan sebuah amplop coklat di ujung bangku di sebelahku. "Ini rincian tagihan rumah sakit dan kartu kredit yang kamu bayarkan untuk Laras selama beberapa tahun terakhir, beserta riwayat percakapan kami. Dulu, aku pikir wajar membantunya karena kasihan. Tapi sekarang aku lihat, dia telah menipu dan memanfaatkan aku." "Tidak, memanfaatkan hubungan kita." Aku menatapnya dan tidak mengambil amplop itu. Dia tersenyum pahit. "Aku bodoh, kan?" "Ya." Dia terkejut mendengar jawabanku yang tegas. "Laras. Sejak kuliah. Selalu bilang dia sebatang kara dan merasa ditinggalkan. Ibuku juga kasihan padanya, dan aku, sebagai kakaknya, merasa harus menjaganya. Setelah kamu muncul, dia jadi sering murung, dan aku takut dia akan berbuat nekat. Jadi kupikir, kalau kamu mau sabar sedikit, semuanya akan baik-baik saja." Aku menjawab dengan dingin, "Jadi kamu menyuruhku untuk mengerti. Meninggalkanku sendirian di hari ulang tahunnya, mengabaikanku saat dia merengek, dan bahkan membiarkanku di dalam api karena dia hanya menghirup sedikit asap, kamu menyuruhku untuk sabar." Banyu menundukkan kepalanya dalam-dalam. "Maaf." Kata maaf itu, aku sudah muak mendengarnya. Bentakku, dan dia menatapku dengan mata memerah, suaranya pecah parah. "Kalau saja aku bisa kembali ke hari itu, aku pasti akan menyelamatkanmu lebih dulu." Aku menatapnya dan berkata, "Tapi manusia tidak bisa hidup dengan kembali ke masa lalu, kan?" Angin berdesir di taman, membuat daun-daun bergoyang. Air matanya jatuh. "Aku tahu kamu tidak akan pernah memaafkanku. Tapi aku akan mengganti semuanya. Rumah, sisa hartaku, semuanya akan kuberikan padamu. Sanksi juga akan kuterima, dan aku tidak akan pernah bertemu Laras lagi seumur hidupku. Citra, kumohon, sekali saja." Aku memotong kata-katanya. "Kamu masih belum mengerti." Dia menatapku dengan bingung. "Aku meninggalkanmu bukan untuk memeras uangmu atau untuk kembali ke pelukanmu setelah melihatmu memutuskan hubungan dengan Laras. Aku pergi karena akhirnya aku melihat dasar diriku yang sebenarnya." Wajahnya menegang pucat. "Kamu, di lokasi kebakaran itu, tidak salah membuat keputusan karena panik. Kamu memilih dengan perhitungan yang sangat akurat. Kamu memilih Laras karena dia merengek dengan suara keras? Kamu memilih ibumu karena dia membuat keributan? Kamu memilih martabat keluargamu karena kamu tidak mau kehilangannya. Hanya aku, Citra, yang diam-diam bertahan dan sabar, jadi kamu yakin aku bisa ditinggalkan kapan saja?" Dia mencoba membuka mulut untuk membela diri, tapi tidak ada suara yang keluar. Aku menambahkan, "Banyu, aku tidak kalah dari Laras.
Aku kalah dari diriku sendiri yang bodoh, yang selama ini memberimu kesempatan tanpa henti. Air mata deras mengalir di pipinya. Ini pertama kalinya aku melihatnya menangis. Pria yang hanya mengerutkan kening saat terluka dalam tugas dan harus dijahit, sekarang menangis terseduh-seduh. Tapi hatiku setenang danau. Air mata yang terlambat hanya mengingatkanku pada diriku yang sekarat di ranjang UGD. Aku hampir saja menjadi abu tanpa sempat menandatangani surat cerai. Apalagi mendapatkan kesempatan untuk menangis. Saat itu terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa dari pintu masuk taman. Itu Laras. Jelas sekali dia diam-diam mengikuti Banyu. Dengan rambut acak-acakan dan mata bengkak, dia berlari masuk. Citra. Banyu langsung menghalanginya. Kenapa kamu kesini? Laras, melihat Banyu yang menghalanginya, tertawa seperti orang gila. Sekarang pura-pura melindungiku? Banyu, lupa ya? Di gedung pernikahan hari itu, kamu yang menggendongku lari duluan. Bukan karena ada yang menodongmu dengan pisau, kamu sendiri yang memilihku. Kenapa sekarang semua kesalahan dilimpahkan padaku? Wajah Banyu pucat pasi. Laras menoleh ke arahku dan berteriak dengan suara penuh kebencian. Citra, kamu pikir kamu menang? Jangan salah. Yang Mas Banyu cintai itu aku. Dia hanya merasa bersalah, karena ketahuan meninggalkanmu di dalam api, makanya dia begini. Kalau kamu benar-benar mati terbakar, Mas Banyu mungkin akan sedih beberapa tahun, tapi pada akhirnya dia akan kembali ke sisiku. Aku mengeluarkan ponsel dari saku dan menekan tombol rekam. Teruskan. Ini kesaksian yang akan sangat menarik bagi polisi. Dia tersentak. Ekspresinya berubah menjadi mengerikan, dan dia berlari untuk merebut ponselku. Banyu mendorong bahunya dan berteriak, hentikan. Laras jatuh terjerembab ke tanah. Banyu menatapnya seolah melihat serangga menjijikkan dan bertanya, kenapa kamu melakukan semua itu? Laras, kali ini, bukannya mengeluarkan air mata palsu yang lembut dan menyedihkan, malah memuntahkan kebencian dan dendam. Kamu bilang akan menikahiku, kamu janji akan bertanggung jawab padaku seumur hidup. Tapi kemudian perempuan ini muncul dan mau membangun keluarga sendiri denganmu. Aku sudah 20 tahun menjaga sisimu. Bahkan mengurus ibumu. Memangnya perempuan ini siapa? Seenaknya merebutmu. Suara Banyu bergetar. Jadi kamu mengurungnya di ruang ganti? Aku tidak berniat membunuhnya. Laras menjerit. Aku hanya ingin pernikahannya berantakan. Aku ingin melihatmu mengabaikannya demi mengurusku yang kebingungan di dalam gedung. Siapa yang tahu akan benar-benar terjadi kebakaran. Keheningan yang mencekam menyelimuti taman. Dari balik naungan pohon di belakang bangku, Dimas berjalan keluar. Di kedua sisinya, berdiri 2 orang detektif dari Polres Jakarta Selatan. Wajah Laras memucat seperti kertas. Dimas berkata, Mbak Laras, pengakuan yang baru saja Anda buat telah didengar langsung oleh para petugas kepolisian di lokasi. Banyu, terkejut, menoleh padaku. Aku tidak menghindar dan balas menatapnya. Aku yang memanggil mereka. Aku sudah meminta Pak Dimas untuk menyiapkan para detektif sebelumnya. Aku sudah menduga bahwa Laras, saat diambang ditinggalkan oleh Banyu, pasti akan menunjukkan sifat aslinya. Dia adalah tipe orang yang tidak bisa menyembunyikan sifat aslinya saat terpojok. Saat diborgol dan diseret pergi, Laras masih meneriakkan nama Banyu. Mas Banyu, tolong aku. Kamu janji akan melindungiku seumur hidup. Banyu berdiri kaku seperti batu, tidak bisa bergerak selangkah pun. Melihat pemandangan itu, aku lebih merasakan kelelahan yang terlambat daripada kepuasan. Setelah polisi benar-benar pergi, Banyu menoleh padaku. Kamu dari awal sudah tahu Laras akan datang ke sini. Aku menjawab, karena aku mengenalnya dengan baik. Dan aku juga mengenalmu dengan baik. Kalau dia melihatmu datang untuk meminta maaf padaku, dia pasti akan mengamuk karena merasa posisinya direbut. Dia tertawa hampa. Mengenalku dengan baik. Aku memutar roda kursi rodaku menuju gedung. Dari belakang, dia bertanya, Citra, apa kita benar-benar tidak punya kemungkinan 1% pun? Tanpa menoleh, aku menjawab, 1 detik saat kamu menoleh ke belakang setelah menggendong Laras di lokasi kebakaran, itulah kemungkinan terakhir yang kita miliki. Pintu otomatis tertutup di belakangku. Kali ini, dia tidak mengejarku. Sebelum masa tunggu perceraian dimulai, kami melakukan mediasi pembagian harta di sebuah ruang mediasi di samping pengadilan agama. Ironisnya, setahun yang lalu, kami berada di seberang jalan ini, di kantor catatan sipil, untuk mendaftarkan pernikahan kami. Hari itu cuacanya sangat cerah, dan Banyu, yang mengenakan kemeja putih, berfoto dengan ekspresi kaku. Saat aku menggodanya seperti petugas pemadam yang datang untuk menerima penghargaan,
ujung telinganya memerah karena malu. Dia memegang tanganku dan berkata, "Citra, mulai sekarang, setiap kali aku bertugas, aku akan kembali dengan selamat. Jadi, tolong kamu selamatkan aku seumur hidup dengan tetap berada di sisiku." Saat itu, aku tidak menyadari kontradiksi dalam kata-katanya. Mengapa peran menyelamatkan selalu menjadi bebanku? Aku duduk di meja ruang mediasi dan membolak-balik berkas. Banyu, yang duduk di seberangku, terus menatapku. Dimas mendorong surat perjanjian ke depan. Sesuai dengan proporsi kontribusi pada rumah baru, kami menuntut pengembalian uang muka dan biaya interior yang telah dibayarkan oleh Mbak Citra, kompensasi untuk biaya pernikahan yang batal karena kelalaian, pembagian tabungan bersama, dan pengembalian seluruh biaya hidup serta biaya pengobatan yang dibayarkan oleh Mbak Citra melalui kartu keluarganya untuk Ibu Anda dan Mbak Laras. Banyu, bahkan tanpa membaca dokumennya, menjawab, "Saya setuju." Ibu mertuaku langsung melompat dari kursinya. "Setuju katamu? Kalau rumah itu digadaikan, kita akan jadi gelandangan. Kasus Laras di kantor polisi juga belum selesai, dan kamu sudah mau menyerahkan seluruh hartamu." Banyu memejamkan mata dan berkata dengan suara lelah, "Bu, itu memang uang Citra. Sekarang kamu membela dia? Dia yang membuatmu dipecat dari dinas pemadam." Aku tertawa terbahak-bahak. Ibu mertuaku menatapku tajam seperti ular. "Apa yang kamu tertawakan?" "Saya hanya merasa lucu karena ibu masih sangat yakin bahwa sayalah yang menghancurkan hidupnya. Kalau saja kamu tidak melaporkannya ke Dewan Disiplin, masa depan Banyu tidak akan terhalang. Hanya karena pertengkaran suami istri, kamu sebarkan ke seluruh dunia." Dimas memperingatkan dengan dingin, "Ibu, mengurung istri di dalam ruangan yang terbakar dan menyelamatkan perempuan yang sudah seperti selingkuhan bukanlah pertengkaran suami istri. Mbak Citra adalah korban percobaan pembunuhan yang bahkan sampai mengalami henti jantung." Ibu mertuaku membuang muka. "Pokoknya kan tidak mati." Bahkan mediator pengadilan pun mengerutkan kening. Banyu berdiri. "Bu." Ibu mertuaku terkejut dengan nada keras anaknya. Mata Banyu penuh dengan urat merah. "Tolong diam." Ibu mertuaku, yang seumur hidupnya baru pertama kali dibantah oleh anaknya, menatapnya dengan bingung. Tapi hatiku tidak tergerak sedikit pun. Dia membelaiku sekarang bukan karena akhirnya menjadi adil, melainkan karena kebenaran telah terungkap dan dia dihadapkan pada rasa malu yang tidak bisa lagi diabaikan. Mediasi berlanjut, dan Banyu menandatangani surat persetujuan pembagian harta. Namun, di atas surat persetujuan cerai, penanya berhenti di udara, tidak bisa turun. Aku menatapnya. Dia mengangkat kepala, matanya penuh penderitaan. "Citra, bisakah kita tidak langsung cerai, tapi pisah ranjang dulu? Aku tidak minta dimaafkan sekarang. Setahun, atau setengah tahun, aku akan selesaikan semua kekacauan ini dan kembali padamu dengan benar." "Tidak perlu. Kenapa kamu bahkan tidak memberiku kesempatan?" Aku mengeluarkan salinan surat keterangan kematian dari tasku dan membentangkannya di depan matanya. "Aku sudah memberimu kesempatan." Dia menatap dokumen itu, wajahnya menjadi pucat kelabu. "Saat napasku sesak di tengah api, aku memberimu kesempatan. Saat terbaring di ranjang rumah sakit, aku juga memberimu kesempatan. Kamu baru muncul 3 hari setelah aku sadar. Itu pun sambil membawa bubur ayam, yang bahkan tidak bisa masuk ke mulutku." Aku menusuknya dengan kata-kata setajam pisau. "Banyu, tahukah kamu kenapa bubur itu begitu konyol? Karena saat itu aku tidak bisa menelan seteguk air pun karena luka bakar di saluran napasku." Air mata deras jatuh dari matanya. Ruang mediasi menjadi sunyi, bahkan suara napas pun tidak terdengar. Aku mengambil kembali surat keterangan kematian itu. "Kamu selalu terlambat. Pembelaan yang terlambat, perhatian yang terlambat, cinta yang terlambat. Aku tidak punya niat lagi untuk menerima pengaturan waktumu yang payah." Banyu, dengan kedua mata terpejam, akhirnya menandatangani surat persetujuan cerai. Saat berita acara mediasi dicetak, dia menatap kertas itu seolah-olah itu adalah surat hukuman mati. Saat aku bangkit dan berjalan keluar, dia buru-buru mengikutiku. Di depan pengadilan agama, banyak orang. Ada yang menangis sambil memegang dokumen, ada yang bertengkar, ada yang diam. Banyu memanggilku. "Citra." Aku berhenti. Dia mengeluarkan cincin dari sakunya. Cincin pernikahan yang sudah dibersihkan, tapi noda hitam hangus di bagian dalamnya tidak bisa hilang. "Aku tahu kamu sudah membuangnya. Tapi aku ingin mengembalikannya. Setidaknya, ini milikmu." Aku meliriknya sekilas dan berkata, "Benda itu tempatnya di tempat sampah lokasi kebakaran." Pupil matanya hancur berkeping-keping. Detik berikutnya,
di bawah tangga pengadilan, dia berlutut. Semua orang di sekitar menatap. Ibu mertuaku, yang mengikutinya, menjerit dan menariknya. Banyu, kamu gila. Cepat berdiri. Tapi dia tidak bergerak sedikit pun, hanya menatapku. Citra, aku mohon. Tolong jangan hapus aku sepenuhnya dari hidupmu. Jika ini adalah Citra yang dulu, melihat pria yang begitu angkuh ini berlutut pasti akan membuat hatiku luluh. Dia adalah orang yang menganggap harga diri seperti nyawanya. Tapi sekarang, aku hanya merasa kasihan. Dia bukan orang yang tidak bisa berlutut. Hanya saja dulu dia menganggapku sebagai wanita penurut yang tidak pantas mendapatkan hal itu. Aku menatapnya dari atas dan berkata, Banyu, kamu salah tempat untuk berlutut. Secercah harapan muncul di matanya. Lalu aku harus kemana? Ke lokasi kebakaran. Pergilah ke depan pintu yang tertutup tempat aku sekarat, dan berlututlah pada Citra di masa lalu yang menjadi abu saat memanggil-manggil namamu. Angin musim gugur bertiup di depan pengadilan. Wajahnya perlahan memucat kelabu. Aku tidak lagi menunda dan berjalan menuju pinggir jalan. Saat itu, sebuah taksi berhenti mendadak dan Laras melompat keluar. Dia terlihat sangat kuyuh karena penyelidikan polisi, tetapi dia berjalan sambil sengaja memegangi perut bagian bawahnya. Semua mata tertuju padanya. Dia mengayunkan selembar foto USG di tangannya, wajahnya basah oleh air mata saat berteriak, "Aku hamil." Ibu mertuaku membeku seolah disambar petir, lalu seolah menemukan tali penyelamat, dia bertanya, "Hamil? Anak siapa?" Laras menatap Banyu dan menangis terseduh-seduh. "Anak siapa lagi?" "Mas Banyu. Malam itu Mas mabuk dan tidak membiarkanku pulang, kan? Tidak ingat?" Wajah Banyu memucat. Dia secara refleks menatapku. Aku tertawa hambar karena konyol. Dia masih takut aku akan salah paham. Tapi aku sudah tidak peduli lagi dengan dasar kotornya. Laras, sambil memegangi perutnya, mendekatiku dan mengancam dengan suara gemetar, "Citra, kamu tidak bisa cerai. Kamu tidak bisa merebut ayah dari anak yang ada di dalam perutku." Bisik-bisik para penonton semakin keras. Ibu mertuaku dengan sigap berdiri di depan Laras dan berteriak, "Citra, perjanjian cerai ini batal. Keturunan keluarga kami sedang dikandung, tahu?" Aku, sambil menonton drama murahan ini, berbisik pelan pada Dimas, "Boleh saya pergi sekarang?" Dimas tersenyum dan menggelengkan kepala. Aku menatap Laras. "Berikan surat keterangan itu." Dia tersentak dan menyembunyikan kertas itu di belakangnya. "Kamu siapa? Karena kamu sudah teriak-teriak ke seluruh penjuru bahwa ini anak Banyu, bukankah aku punya hak untuk memeriksanya?" Akhirnya, Banyu meledak. "Laras, berikan surat itu sekarang." Tatapan Laras goyah. Melihat getaran halus itu, aku yakin. Kartu truf itu pun palsu. Ketika Dimas menyerahkan data yang telah dia gali dalam 1 hari, yang membuktikan kebohongan itu, aku tidak terkejut. Laras selalu menjadi tipe manusia yang sama, yang berpura-pura menjadi korban untuk memanipulasi orang lain. Ketika alasan tubuh lemah tidak lagi berhasil, dia berpura-pura menjadi korban. Dan ketika itu pun tidak berhasil, sekarang dia bahkan menggunakan kehamilan palsu. Sebuah taktik agar orang-orang merasa kasihan padanya dan tidak bisa menyudutkannya. Tapi kali ini, tidak ada yang tertipu oleh sandiwaranya. "Nama ibu hamil yang tertera di foto USG itu nama sepupumu, kan?" Dimas menunjukkan fakta dengan dingin. "Kami sudah menghubungi sepupu Anda. Beliau menyatakan bahwa Mbak Laras memotret hasil pemeriksaan kandungannya yang berusia 6 minggu dengan alasan ingin membantu berkonsultasi dengan dokter. Tuduhan penyalahgunaan rekam medis orang lain untuk mengancam telah kami ajukan sebagai bukti tambahan ke polisi." Laras gemetar dan melangkah mundur. Ibu mertuaku bertanya dengan ngeri, "Jadi kamu tidak benar-benar hamil?" Laras berteriak dan menunjuk ke arahku. "Ini semua karena kamu. Kalau saja kamu tidak melapor ke polisi, kalau saja kamu tidak merebut Mas Banyu, aku tidak perlu memohon-mohon seperti ini." Aku menjawab dengan tenang, "Aku tidak pernah merebutnya. Dia memang suamiku sejak awal. Tapi Mas Banyu bertemu denganku lebih dulu. Apakah bertemu lebih dulu memberimu hak untuk mencuri ponselku? Menghalangi pintu ruang ganti? Merebut masker oksigenku? Menduduki rumah baruku? Memakai bajuku? Dan melakukan serangan kehamilan palsu dengan foto USG orang lain tanpa dihukum?" Mendengar kata-kataku, dia melangkah mundur hingga kakinya lemas dan terjatuh. Polisi yang telah menunggu di area parkir pengadilan mendekat. Melihat polisi, Laras benar-benar hancur. Dia menarik-narik ujung celana Banyu. "Mas Banyu, tolong aku. Aku salah. Aku benar-benar melakukan semua ini karena terlalu mencintaimu.
Banyu menatap tangannya, lalu perlahan melepaskannya satu persatu. Laras, hentikan sudah. Dia menatapnya seolah tidak percaya. Mas, kamu meninggalkanku? Suara serak, Banyu bergema. Sejak awal, kita tidak pernah punya hubungan apa-apa. Laras menangis histeris. Ibu mertuaku juga panik dan memegang lengan anaknya. Banyu, tapi Laras kan sudah kita anggap keluarga seumur hidup, apa benar-benar akan kita biarkan dia masuk penjara? Banyu menoleh pada ibunya. Bu, apa ibu masih belum mengerti? Justru karena kita selalu memanjakannya dan melindunginya, dia berani mencoba membunuh Citra di dalam api itu. Bibir ibu mertuaku bergetar, dan dia memalingkan muka. Aku menatap ibu mertuaku dan berkata, ibu bukan tidak tahu, kan? Ibu hanya berpikir tidak apa-apa karena yang hampir mati terbakar itu menantu, bukan anak ibu. Satu kalimat ini membuat wajah ibu mertuaku menjadi kelabu. Polisi mendekat dan memegang kedua lengan Laras untuk membantunya berdiri. Kali ini, tidak ada yang menghalangi. Saat dia diseret pergi dan melewatiku, dia berhenti. Dengan tatapan penuh kebencian, dia mengutukku. Citra, jangan pikir kamu menang. Tubuhmu akan memiliki bekas luka seumur hidup, dan kamu hanyalah seorang wanita yang ditinggalkan. Kamu pikir kamu bisa hidup dengan sombong seperti dulu? Banyu berteriak marah. Laras. Aku mengangkat tangan untuk menghentikannya. Lalu, aku menatap Laras dan tersenyum ringan. Tentu saja aku tidak akan hidup seperti dulu. Dia terkejut. Aku melanjutkan, dulu, aku akan stres memikirkan sampah sepertimu. Tapi sekarang, bagiku, kamu hanyalah terdakwa A yang tertulis di putusan pengadilan. Polisi menyeretnya ke mobil patroli. Suara teriakannya yang semakin jauh pun akhirnya hilang. Di depan pengadilan, keheningan kembali menyelimuti. Ibu mertuaku, dengan wajah yang menua 10 tahun, terduduk dan menatapku. Sambil gemetar, dia berkata, Citra, aku minta maaf atas perlakuanku selama ini, tapi, kamu dan Banyu. Jangan panggil saya ibu. Aku memotongnya dengan tegas, dan matanya memerah. Kamu benar-benar kejam. Saya belajar dari ibu. Dia menatapku dengan bingung. Setelah kebakaran, ibu bilang padaku, bukankah kamu tidak mati? Sekarang, Banyu juga tidak mati, kan? Dia hanya dicopot dari jabatannya, diceraikan, dan kehilangan sedikit harta. Dia tidak mati, kenapa ibu tidak bisa menerimanya? Ibu mertuaku menutup mulutnya, tidak bisa berkata apa-apa. Hasil akhir mediasi sangat bersih. Rumah baru kami dijual, dan aku menerima kembali bagianku ditambah bunga keterlambatan. Biaya pernikahan yang batal, juga diganti rugi oleh hotel dan vendor sesuai proporsi kesalahan mereka. Uang yang Banyu gunakan dari kartuku untuk Laras juga kubuat dia kembalikan hingga rupiah terakhir. Laras. Meskipun bukan pembakaran sengaja, didakwa atas tuduhan mengganggu ketertiban umum, kelalaian yang menyebabkan cedera, dan pelanggaran undang-undang kesehatan, sehingga ditahan untuk penyelidikan lebih lanjut. Hotel dan vendor pernikahan juga dikenai denda besar karena pelanggaran peraturan keselamatan kebakaran. Banyu. Karena kegagalan komando di lapangan dan pelanggaran kode etik, dicopot dari jabatannya dan dimutasi ke posisi staf administrasi dan promosi keselamatan kebakaran di pinggiran kota. Semua hasil ini mungkin bukan balas dendam yang dramatis seperti petir yang menyambar dari langit, tapi sangat realistis. Hukuman karma di dunia nyata adalah saat seseorang kehilangan martabat dan kehormatan yang paling dijaganya seumur hidup, serta satu-satunya tempat berlindung, secara bersamaan. Saat aku menuruni tangga pengadilan, Banyu mengikutiku. Dia berdiri beberapa anak tangga di atas dan memanggil dengan suara serak, Citra, di hari masa tunggu berakhir, aku akan datang tepat waktu. Aku menoleh. Tepat waktu, ya. Dia tersenyum pahit. Sekarang kamu bahkan tidak mau mengucapkan satu kata pun yang bersifat pribadi padaku, ya. Aku tidak menyangkal. Dia menatapku. Matanya penuh dengan kelelahan dan penyesalan yang mendalam. Dulu, aku pikir kamu tidak akan pernah meninggalkanku. Karena kamu mencintaiku, karena kamu rasional, karena kamu wanita dewasa yang tidak suka membesar-besarkan masalah. Jadi semua orang menganggapku sebagai sasaran yang paling mudah ditusuk. Sudut matanya memerah pekat. Maaf. Aku tidak lagi menjawab dan berbalik untuk berjalan pergi. Dia tidak mengejarku lagi. Malam itu, setelah kembali ke pusat rehabilitasi, aku menjalani penggantian perban terakhir. Dokter mengatakan kecepatan pemulihanku di atas ekspektasi, tetapi bekas luka di punggung dan lenganku akan permanen. Seberapa baik kondisinya bisa membaik? Tanyaku.
Dokter menjawab bahwa secara fungsional tidak akan ada masalah, tetapi pigmentasi dan jaringan parut akan memudar seiring waktu yang sangat lama. Aku mengangguk. Kembali ke kamar. Untuk pertama kalinya aku menatap lurus penampilanku di cermin. Jaringan kulit baru yang kemerahan di lenganku tidak rata, dan bekas luka di punggungku, meskipun tidak terlihat oleh mataku, memancarkan keberadaan yang berat. Dulu, aku pasti akan takut. Takut terlihat jelek, takut Banyu akan memelukku dengan terpaksa karena rasa bersalah dan kasihan saat melihat ini. Tapi sekarang, aku dengan tenang mengulurkan tangan dan mengelus bekas luka itu. Bekas luka ini memberitahuku. Aku selamat dari lubang api itu bukan untuk kembali ke pelukan seseorang, melainkan untuk sepenuhnya kembali menjadi diriku sendiri. Pada hari berakhirnya masa tunggu perceraian, cuacanya sangat cerah. Aku mengenakan kemeja berwarna krem dengan mantel tipis berwarna abu-abu muda. Lengan bajunya menutupi bekas luka di lenganku. Bukan karena takut pandangan orang lain, melainkan hanya karena udara pagi terasa sejuk. Saat aku dan Dimas tiba di depan kantor catatan sipil, Banyu sudah ada di sana. Dia mengenakan jaket hitam, tanpa bunga atau cincin di tangannya. Untungnya, dia sepertinya sudah sadar bahwa hari ini bukanlah hari untuk melamar. Ibu mertuaku tidak datang, dan Laras masih di balik jeruji besi. Keluarga Banyu benar-benar hancur berantakan. Banyu melihatku, dan sorot matanya goyah. Wajahmu terlihat jauh lebih baik. Ya. Dia hendak mengatakan sesuatu lagi, tapi kemudian menutup mulut dan mengangguk. Kami masuk bersama. Petugas memeriksa KTP kami dan mencetak dokumen. Prosedurnya sangat cepat, melihat proses yang selesai begitu cepat, aku merasakan dejavu yang aneh. Untuk mengakhiri pernikahan yang panjang dengan seseorang, tidak perlu ada lokasi kebakaran, air mata, atau pembelaan yang bertele-tele. Hanya butuh KTP, formulir, dan tanda tangan kedua belah pihak. Petugas bertanya, apakah kedua belah pihak bercerai atas kemauan sendiri? Ya, aku menjawab tanpa ragu. Banyu terdiam selama 2 detik. Saat petugas menatapnya, jakunnya bergerak naik turun dengan keras. Ya, benar. Stempel dibubuhkan, dan surat keterangan cerai disodorkan ke depanku. Aku mengulurkan tangan dan mengambil kertas itu. Ringan seperti kertas pendaftaran nikah. Dulu, selembar kertas ini terasa seberat beban seumur hidup, tapi sekarang aku tahu. Yang benar-benar menentukan hidupku bukanlah selembar kertas, melainkan keberanian untuk bangkit dengan kedua kakiku sendiri setelah terluka. Saat kami keluar dari kantor, Banyu memanggilku. Citra. Aku menoleh. Matanya memerah, tapi dia tidak menangis. Aku tahu aku tidak pantas menanyakan ini, tapi aku ingin tahu. Selagi kamu hidup nanti, apa kamu akan sesekali memikirkanku? Aku menatapnya. Tentu saja. Aku akan selamanya mengingat momen saat dia menoleh setelah mendengar panggilanku ketika aku terperangkap di lokasi kebakaran, hari saat dia memayungiku di tengah hujan, dan saat-saat dia tertidur di bahuku setelah terluka dalam tugas. Orang yang pernah dicintai tidak akan lenyap dari ingatan hanya karena perceraian. Tapi, mengingat bukan berarti kembali. Saat secercah api kecil hendak menyala di matanya mendengar jawaban positifku, aku melanjutkan, aku akan memikirkannya sambil berjanji pada diri sendiri. Untuk tidak pernah kembali ke masa lalu, api kecil itu langsung padam dengan dingin. Dia menundukkan kepala dan tersenyum pahit. Ya, itu lebih baik. Saat aku berbalik untuk pergi, dia tiba-tiba berkata, kalimat yang kamu tinggalkan di rumah sakit lewat perawat Maya. Setelah itu, aku setiap malam bermimpi mendengar kalimat itu. Aku menghentikan langkahku, suaranya bergetar tipis. Kamu bilang, kali ini, kamu tidak perlu menyelamatkanku, kan? Aku menatap sinar matahari yang menyilaukan di depan kantor catatan sipil. Setelah beberapa saat, aku menjawab, Banyu, itu bukan kalimat yang kuucapkan karena marah. Dia mengangkat kepala menatapku. Aku berkata dengan jelas, seolah membaca buku, itu berarti, mulai sekarang, dalam hidupku, aku tidak butuh penyelamatan dari orang lain. Air mata yang akhirnya ditahannya pun jatuh dari matanya. Aku, tanpa mengucapkan selamat tinggal, menyetop taksi dan naik. Pintu tertutup dan mobil mulai berjalan. Di kaca spion, aku melihat Banyu masih berdiri di tempat yang sama. Sosoknya semakin mengecil. Lalu akhirnya lenyap di telan keramaian kota Jakarta. 6 bulan kemudian, aku kembali bekerja sebagai instruktur pertolongan pertama. Pelatihan pertamaku setelah kembali adalah simulasi evakuasi kebakaran di sebuah panti jompo. Suaraku yang berdiri di atas panggung masih sedikit serak dan akan parau jika berbicara terlalu lama,
Tetapi para lansia dan perawat di bawah panggung semua menahan napas dan fokus pada kata-kataku. Aku menunjukkan cara evakuasi dengan posisi merendah, sambil memegang selimut anti-api. Seorang lansia mengangkat tangan dan bertanya, "Bu Instruktur, kalau saat bahaya keluarga tidak ada di samping kita, bagaimana?" Aku tersenyum lembut dan menjawab, "Kalau begitu, Anda harus mengevakuasi diri sendiri lebih dulu." Terdengar gumaman ringan dari para hadirin. Aku melanjutkan, menunggu orang lain menyelamatkan Anda di saat berbahaya harus menjadi pilihan terakhir. Bukan karena tidak percaya pada cinta, tapi karena kita tidak boleh mempertaruhkan nyawa kita pada satu detik ketidakpastian apakah orang lain akan menoleh ke belakang. Setelah pelatihan selesai, seorang anak perempuan berusia sekitar 8 tahun, putri dari salah satu staf panti, berlari dan memberikan sebungkus permen ke tanganku. "Tante, tangannya sakit, ya?" Aku menunduk. Lengan bajuku yang tergulung karena memperagakan gerakan memperlihatkan sedikit bekas luka bakarku. Aku berjongkok untuk mensejajarkan mata kami dan tersenyum. "Dulu sakit, tapi sekarang tidak sakit sama sekali." Anak itu dengan hati-hati menyentuh lenganku. "Tante berani sekali." "Ya." Aku tidak mengoreksi kata-kata anak itu. Sebenarnya, aku tidak berani. Aku gemetar ketakutan di lokasi kebakaran, menangis setiap kali mengganti perban, dan tersiksa oleh mimpi buruk bau asap setiap malam. Tapi aku akhirnya sadar. Keberanian yang sesungguhnya bukanlah tidak takut pada api, melainkan setelah berhasil keluar dari kobaran api itu dengan kedua kaki sendiri, tidak pernah kembali ke sisi orang yang telah meninggalkanmu. Saat aku mengemasi barang-barangku dan meninggalkan panti, sebuah pesan masuk dari Dimas. "Pencairan dana penjualan rumah baru dan pembayaran bunga keterlambatan telah selesai dan masuk ke rekening Anda. Mbak Laras divonis hukuman penjara dengan masa percobaan dan denda besar, dan tuntutan ganti rugi kita juga dikabulkan. Pak Banyu kabarnya telah resmi dimutasi ke posisi staf internal di Dinas Pemadam Kebakaran di luar kota. Ibu mertuaku beberapa kali mengirim pesan panjang yang berisi permintaan maaf. Mengatakan bahwa dia sudah pikun, bahwa Banyu hidup seperti orang gila dan tidak bisa makan, bahwa rumah megahnya terasa kosong dan dingin. Aku langsung menghapus semuanya dan memblokirnya. Orang seringkali baru menyadari hawa dingin di rumah setelah kehilangan orang yang selalu diam-diam berkorban. Tapi, menghangatkan kembali kehangatan itu bukan lagi tugasku. Aku berjalan sendirian di jalanan yang disinari senja. Angin yang menerpa ujung hidungku membawa aroma samar bunga Tanjung. Dulu, ingatan tentang rumah di Pondok Indah akan membuatku menutup hidung, tapi sekarang aku tidak menghindari aroma itu. Seperti bekas luka yang tidak akan pernah hilang dari tubuhku, beberapa kenangan tidak akan pernah lenyap. Tapi aku tahu pasti. Aku sudah berhasil keluar sepenuhnya dari kobaran api itu. Ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Banyu yang tidak terblokir sebagai spam, hanya satu baris. "Citra, hari ini saat aku mengajar para anggota baru tentang penilaian situasi di lokasi kebakaran, aku menceritakan tentangmu. Kesalahan terburuk dalam hidupku adalah saat aku salah mengira bahwa orang yang paling diam dan dewasa tidak perlu diselamatkan karena dia bisa bertahan sendirian." Aku menatap pesan itu cukup lama, lalu langsung menekan tombol hapus. Aku tidak membalas. Aku mengangkat kepala dan berjalan ke depan. Pantulan diriku di kaca etalase toko terlihat sedikit lebih kurus dari sebelumnya. Tetapi langkah kakiku lebih kuat dan mantap dari sebelumnya. Aku teringat diriku yang mengenakan gaun pengantin putih bersih, menggedor-gedor pintu dengan panik di tengah asap tebal pada hari pernikahan. Waktu itu, aku pikir duniaku akan berakhir jika pria di luar pintu itu tidak kembali. Tapi sekarang aku tahu. Jika pria di luar pintu tidak kembali, aku hanya perlu memecahkan pipa dan merobek gaun untuk menemukan jalan hidupku sendiri. Mulai hari ini, aku bukan lagi istri seseorang, bukan lagi menantu yang pengertian di keluarga seseorang, bukan lagi pilihan kedua yang terpaksa bagi seseorang. Aku adalah Citra. Aku selamat dari kobaran api, dan aku juga berhasil selamat dari pernikahan yang seperti neraka itu.